Sejak kecil, aku telah menjadi pengikut setia Liu Ruin selama 18 tahun. Setiap kali, aku selalu membereskan masalah untuknya. Bahkan rela memohon dengan penuh harap agar dia memenuhi perjanjian pernikahan. Namun, semua itu hanya dibalas dengan satu kalimat darinya. Siapa yang peduli padamu? Aku juga demam 48 derajat karena suasana hati yang buruk. Terbaring sakit. Hingga suatu hari aku menerima pesan singkat darinya. Aku ingin menikah. Aku pikir dia akhirnya mengerti. Namun ketika aku menyeret tubuh yang sakit dan membuka pintu ruangan, aku melihatnya bersandar manja di pelukan Jiboda. Dia tertawa sinis kepada semua orang. Long Otin, pria saudara perempuanku. Apa hubungannya dengan aku? Di bawah cahaya dingin. Ejekan di matanya seperti jarum. Menusuk harapanku yang konyol. Semua orang saling pandang. Meskipun kata-kata Liu Ruin tidak salah. Setelah kecelakaan pesawat yang menimpa putri sulung keluarga Liu 6 tahun yang lalu, perjanjian pernikahan ini jatuh ke tangannya. Sejak dia berusia 18 tahun, aku selalu berada di sisinya. Liu Ruin terkenal sebagai perempuan manja dan pemberontak. Suka bermain-main. Keterlaluan kami selama beberapa tahun ini sering terekam. Dia tiba-tiba bilang ingin menikah. Semua orang tentu mengira aku mendapatkan apa yang diinginkan. Namun, orang yang suka bermain menjadi serius. Tapi dia akan menikah dengan orang lain. Ruin, kami sudah mendengar kabar kembalinya kamu di grup Kao Tian. Dia mungkin akan tiba sebentar lagi. Bagaimana kita akan mengakhiri ini nanti? Mendengar itu, aku tiba-tiba kembali sadar. Menahan emosi dan mendorong pintu masuk. Maaf, aku terlambat. Semua orang menatapku. Wajahku tampan rupawan seperti dewa. Mata berwarna ember seperti air yang meresap. Bersih tanpa sedikit pun hawa nafsu duniawi. Membuat orang tidak bisa berpaling. Jiboda secara naluriah menggenggam tangan Liu Ruin. Liu Ruin menggenggam tangannya dengan lembut. Dia menoleh dan memberi isyarat padaku. Datang tepat pada waktunya. Katakan sendiri. Apa aku tidak pernah membiarkan mereka memanggilmu kakak ipar? Tidak pernah ada. Meskipun semua orang tahu kita memiliki perjanjian pernikahan. Tapi dia bilang tidak menyukaiku. Semua itu jadi sia-sia. Aku menahan rasa pahit di mulutku. Dengan sabar, aku pergi ke meja dan menuangkan segelas. Ini salahku. Tidak segera mengoreksi semua orang. Maka aku menghukum diri sendiri dengan segelas. Namun Liu Ruin tiba-tiba memasang wajah dingin. Dia menarik Jiboda dan berdiri untuk pergi. Melihat mereka pergi, aku tidak menghalangi mereka. Begitulah sifatku. Perhatikan batasan. Dalam bergaul dengan orang lain, aku tidak pernah membuat orang merasa malu. Para generasi kedua orang kaya memandangku dengan penuh simpati. Aku berpura-pura tidak melihat. Setelah meletakkan gelas, aku juga pamit. Jalan kembali ke tempat yang kuhabiskan 5 tahun bersama Liu Ruin. Aku merasa sangat lelah. Setelah lama beristirahat, baru kemudian aku mengunci pintu. Setelah melangkah masuk, namun aku terhenti. Dalam kegelapan, Liu Ruin duduk bersila di sofa, memainkan pemantik api di tangannya. Cahaya api yang merah menyala, terang redup. Di mata dia terdapat sifat pemberontak. Seketika menusuk ke dalam hatiku. Aku tak bisa mengendalikan diriku mendekatinya. Sampai di depannya, tatapan kami bertemu. Dia tiba-tiba berhenti bergerak. Tatapan sinisnya menyapu tajam ke arahku. Kita sudah putus selama setahun. Aku dengar kamu masih berpura-pura jadi menantu yang baik di rumahku. Belum jujur kepada orang tuaku. Hatiku terasa tertusuk. Kita pernah baik-baik saja sebelumnya. Dia menghilang setelah menolak pernikahan. Aku pikir kita hanya sedang perang dingin. Mengira Liu Ruin marah seperti dulu. Aku tidak pernah berpikir. Liu Ruin benar-benar tidak menginginkanku lagi. Belum tersadar. Dia tiba-tiba berdiri dan mendekat. Dengan panas mendekat ke telingaku. Namun dia berkata, kamu ingin menikahi orang kaya untuk menyelamatkan grup Long. Kenapa tidak memilih salah satu dari para nona kaya itu? Hanya beberapa dari hari ini. Banyak yang menyukaimu. Kata-kata dia ini. Seolah-olah tidak sabar untuk memutuskan hubungan denganku. Aku tidak bisa lagi menahan diri dengan tenang. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Selama bertahun-tahun ini, aku menemani dia gila. Nama baikku sudah hancur. Orang-orang di lingkaran ini suka berurusan dengan kepribadianku. Tapi selain keluarga Liu, tidak ada orang tua lain yang setuju untuk membiarkan putri mereka menikah denganku. Liu Ruin kembali tertawa sinis. Bicara terus terang. Sebenarnya, aku tidak ingin suamiku yang sebenarnya menderita. Sambil berkata, dia menyerahkan ponsel. Di layar ada sebuah postingan di media sosial. Di foto itu, dia dan Jiboda berpelukan mesra. Pasang kata, kami akan menikah. Hatiku terasa sakit. Kemudian aku mendengar Liu Ruin berkata dengan dingin. Beri like, ucapkan selamat. Seolah-olah hatiku ditusuk lagi.
Aku mencengkeram telapak tanganku untuk tetap tenang. Ada cara yang lebih baik untuk menangani ini. Kamu harus melakukannya tanpa ampun. Kenapa tidak tersenyum? Aku pikir senyummu yang palsu. Topeng senyummu tidak akan pernah pecah. Dia seperti bercanda. Dengan santai membuat tenggorokanku terasa pahit. Aku ingin bicara serius denganmu. Bisakah kamu? Kata-kataku belum selesai. Liu Ruin tiba-tiba mengangkat tangannya dan mencengkeram daguku. Tatapannya dingin. Tahukah kamu apa yang aku benci darimu? Yaitu cara kamu yang selalu menggurui dan menasihati. Rasa batas yang konon dibentuk dari anak-anak kaya yang standar. Setelah mengejek, dia pergi. Aku mundur 2 langkah karena kehabisan tenaga. Aku tidak pernah tahu. Nasihatku padanya membuatnya benci seperti ini. Tapi mengapa dia tidak mengatakan itu sebelumnya? Dulu, dia juga mendengarkan nasihatku sebelumnya. Apakah ini salahku? Atau dia yang berubah? Belum sempat bernapas. Telepon berdering lagi. Suara deringnya seperti tanda kematian. Begitu diangkat, suara celaan dari Ibu Long Otin terdengar. Apa yang terjadi dengan lingkaran pertemanan Liu Ruin? Lingkaran pertemanan seperti itu juga dia kirim. Bisakah kamu lebih memperhatikan? Kamu bersamanya selama 5 tahun ini memanjakannya dan membiarkannya berperilaku bebas. Pada akhirnya, dia harus menikah dengan orang lain. Bahkan tidak bisa menjaga seorang wanita. Apakah kamu mencintai seseorang? Kata-kata tajam itu menusuk hati dan paru-paru. Dan demamnya kembali mencapai 39 derajat. Saya benar-benar tidak memiliki tenaga lagi untuk menghadapi ini. Ma. Kita bertemu dan bicara besok. Memutuskan telepon. Aku meringkuk di sofa. Lalu pingsan. Dalam kebingungan. Saya kembali ke masa lalu bersama ayah dan mantan. Hari ketika tunangan saya, Liu Rusue, mengalami kecelakaan pesawat. Ibu memegang saya. Jari-jarinya menusuk ke daging. Ayahmu sudah tiada. Ao Tian. Keluarga Ni hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Gambar beralih. Orang yang menangkap saya kini berubah menjadi Liu Ruyan. Karena kamu sudah setuju untuk bertunangan denganku. Maka seumur hidupmu adalah milikku. Kenangan berulang. Sebuah malam mimpi buruk. Saya berjuang untuk bangun. Hari sudah terang. Minum obat penurun panas. Saya bertahan meski sakit. Bangkit untuk pergi ke kafe Siang Yu menemui ibu. Kamu sudah lama. Kafe. Baru saja membuka pintu dan masuk. Saya melihat 2 sosok yang familiar tidak jauh dari sana. Saat ini, Liu Ruin dengan penuh kasih sayang menggenggam tangan Ji Boda. Tersenyum dan menggoda dia. Baiklah, Boda. Kita akan menikah, tapi masih merasa malu seperti ini. Panggil aku istri dan biarkan aku mendengarnya. Tenggorokanku terasa terhambat. Dalam keadaan bingung, saya teringat tahun-tahun lalu. Liu Ruin pernah menarik saya ke kantor catatan sipil. Masih bilang, mari kita lihat prosesnya sebelumnya. Lagi pula, itu akan datang cepat atau lambat. Saat itu, Liu Ruin yang berusia 18 tahun memiliki mata yang bersinar. Dengan ekspresi seperti anak kucing yang merasa tertekan. Setiap kali aku memintamu memanggilku istri, kamu selalu mengalihkan topik. Apakah kamu masih tidak bisa melupakan kakakku? Sejak saat itu, Liu Ruin seperti binatang liar. Dia tidak pernah mengatakannya padaku, tetapi terus-menerus memintaku untuk mencintainya. Dengan sembarangan masuk ke dalam hidupku. Seiring berjalannya waktu, saya dipaksa untuk terbuka. Tapi sampai aku terlibat, Liu Ruin dengan tegas mundur. Meninggalkanku sendirian berjuang di dalam lumpur. Sampai sekarang, wajah Liu Ruin mendekatkan diri ke telinga Ji Boda. Tidak tahu dia berkata pelan lagi apa. Telinga Ji Boda memerah. Menunduk dan mencium dia. Episode ini menyakitkan mataku. Aku berbalik untuk pergi. Namun, begitu aku berbalik, aku melihat Ibu Long masuk dengan marah. Dia berlari ke depan dan tanpa bicara langsung memukul Ji Boda. Liu Ruin sigap menghalangi. Dengan hati-hati melindungi Ji Boda di belakangnya. Dengan wajah yang sangat dingin. Dahiku bergetar. Aku buru-buru berlari ke sana. Ibu Long sangat marah. Dadanya bergetar hebat. Liu Ruin, kau masih melindungi pria brengsek ini. Bagaimana kau bisa berhadapan dengan keluarga kita? Otin. Mendengar suara, Liu Ruin menoleh dan mencibir ke arahku. Kenapa aku harus merasa bersalah padanya? Sejak kamu berusia 18 tahun, Aotian selalu ada di sampingmu. Anakku telah memberikan segalanya untukmu. Siapa yang tidak tahu bahwa dia dianggap sebagai gigolo milikmu? Selain kamu, siapa lagi yang dia inginkan? Kata-katanya tajam seperti pedang. Menyakitkan hingga membuatku gelap mata. Bahkan ibu kandungku pun berkata demikian. Aku teringat saat-saat dulu bersama Liu Ruin di depan jendela besar. Tidak menutup tirai dan tertangkap kamera. Teman-temannya membicarakanku di belakang. Mereka bilang aku lebih menarik daripada pria penghibur di klub malam.
Hal-hal yang dulu tidak aku pikirkan. Tiba-tiba terasa seperti tulang ikan tersangkut di tenggorokan. Aku menundukkan kepala. Menarik ibuku. Suaraku serak. Terasa pahit. Ayo kita pergi. Aotian. Aku mohon padamu. Ayo pergi, kan? Tatapan aneh dari orang-orang di sekitar. Seolah-olah mereka telah membuka celanaku. Mencekik hati. Segera melarikan diri. Kembali ke mobil dengan lelah. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku menunduk untuk melihat. Tatapan mataku terhenti. Di layar adalah pesan peringatan yang dikirim oleh Liu Ruin. Kamu pikir dengan pergi semuanya akan baik-baik saja? Agar kamu bisa meminta maaf kepada suamiku. Kalau tidak, kalian peduli apa? Maka kalian akan kehilangan sesuatu. Kalimat di layar itu, suamiku menusuk hatiku. Sakitnya membuatku sesak napas. Tanpa menunggu aku mematikan ponsel. Ibu Long yang masuk mobil kemudian tiba-tiba menarik lenganku. Bang! Ponsel jatuh ke tanah. Pertanyaan Ibu Long terdengar bersamaan. Apa yang terjadi antara kamu dan Ruyan? Menatap tatapan tajam. Hatiku bergetar. Menahan diri berkali-kali. Namun akhirnya mengungkapkan kebenaran. Sebenarnya selama setahun ini aku tidak bisa menghubungi Ruin. Sejak pernikahan itu, kami sudah berpisah. Berpisah. Siapa yang mengizinkanmu untuk berpisah? Suara Ibu Long tiba-tiba meninggi. Kamu menikah setahun yang lalu. Seluruh lingkaran sudah melihat ini sebagai lelucon. Jika kamu tidak bisa menjadi menantu keluarga Liu, wajah keluarga Long akan diletakkan di mana? Aku menundukkan kepala sambil bersandar pada kursi kulit. Ibu, kamu juga sudah melihatnya. Ruin tidak menyukaiku. Itu karena kamu belum cukup berusaha. Seandainya kamu tidak jatuh dari tangga setahun yang lalu. Seandainya kamu berhasil mencegahnya kehilangan anak itu. Sekarang kamu sudah menjadi menantu keluarga Liu. Ibu Long semakin bersemangat saat berbicara. Kamu harus menikahi Liu Ruin. Harus menikahi keluarga Liu. Kamu tidak bisa hanya dia melihat hati ayahmu hancur. Kata-kata yang sudah di ujung lidah pun kutelan kembali. Apakah perusahaan itu benar-benar begitu penting? Liu Ruin sudah punya pacar. Apalagi yang harus kulakukan untuk menempelkan diri tanpa rasa malu? Tapi Ibu Long sama sekali tidak peduli. Dia langsung memerintahkan untuk mengemudikan mobil ke Sishan. Mendorong orang itu keluar. Jika kamu tidak bisa membujuk Liu Ruin, maka jangan harap bisa pulang. Boom! Suara gasnya menyengat telinga. Kendaraan itu menjauh. Aku memegang ponsel. Terjatuh sendirian di atas salju putih. Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku sudah menunggu sampai malam tiba. Salju turun dengan deras. Membuat rambutku menjadi putih. Liu Ruin masih belum kembali. Aku hanya bisa menelepon. Sudah 2 kali aku menelepon berturut-turut. Akhirnya di sana terhubung. Kemudian terdengar suaranya yang malas. Ada urusan. Hatiku bergetar. Nafasku sedikit kacau. Aku di Sishan. Bisakah kita berbicara dengan santai? Di ujung telepon ada keheningan selama beberapa detik. Suara Liu Ruin terdengar sedikit acuh tak acuh. Baiklah. Jadi, tunggu saja. Tidak bilang harus menunggu berapa lama. Tidak bilang di mana harus menunggu. Telepon terputus. Aku berdiri di bawah lampu jalan. Menatap salju yang berterbangan. Tiba-tiba teringat hari ini adalah ulang tahunku. Malam ulang tahunku yang ke-23. Juga turun salju sebesar ini. Liu Ruin juga memintaku untuk menunggu. Kemudian, aku dibawa ke taman belakang. Di hari dingin bulan Desember, Liu Ruin menanamkan banyak mawar untukku sebagai hadiah. Kakak Aotin simbol merek dagang terdaftar. Mulai sekarang, aku akan menggantikan Paman Long untuk merawatmu. Kenangan semakin hangat. Kenyataan semakin dingin. 3 kesalahan kecil. 4 makanan ringan. Menunggu hingga jam 12 berbunyi. Liu Ruin belum juga muncul. Waktu melompat ke pukul 0:01. Ulang tahunku sudah berlalu. Ponsel berbunyi lagi. Muncul permintaan pertemanan. Catatannya adalah Ji Boda. Mungkin otakku juga membeku. Membuat keajaiban. Aku mengklik untuk menyetujui. Detik berikutnya. Banyak foto bersama dikirimkan. Menonton film dengan Liu Ruin. Makan makanan barat. Naik biang lala. Dia sedang mengganggu. Dia sedang tertawa. Kemudian pesan lain datang. Kakak Otin simbol merek dagang terdaftar. Ruin memintaku untuk memberitahumu. Kali ini hanya pelajaran kecil. Sebuah momen. Tubuhku sudah terasa dingin sampai ke tulang. Ternyata, Liu Ruin kali ini memintaku untuk menunggu. Untuk melampiaskan kemarahan pada kekasih barunya. Aku tidak ingat bagaimana aku kembali ke. Angin dingin bertiup sepanjang malam. Demam semakin parah. Aku terjatuh dan langsung pingsan. Saat aku terbangun lagi. Sudah sore di hari kedua. Aku memaksakan diri untuk bangkit dan menghabiskan obat. Telepon dari Ibu Liu segera masuk.
Pihak di seberang menghela napas beberapa kali. Aotian, apakah kamu sibuk saat ini? Ruin pagi ini membawa pulang seorang pria bernama Jiboda. Dia bersikeras ingin menikahinya. Ayahnya marah dan ingin memberikan hukuman keluarga. Lihat apakah kamu bisa datang untuk menghentikannya. Tangan yang memegang ponselku menegang. Sepertinya, dia benar-benar sangat mencintai Jiboda. Telepon yang datang langsung dari Ibu Liu. Jika aku tidak pergi, ibuku tidak akan membiarkanku tenang. Menahan rasa tidak nyaman. Aku mengemudikan mobil menuju rumah Liu. Tidak ingin. Setelah tiba di rumah Liu. Tangga. Aku menaiki tangga. Belum sempat mendorong pintu untuk masuk. Aku sudah mendengar suara Ruin yang sangat meremehkan dari dalam. Di mata kalian, Aotian sangat luar biasa. Kakakku juga luar biasa. Mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Kamu sangat ingin Aotian menjadi menantumu. Biarkan dia menikah dengan kakakku yang sudah meninggal. Seluruh tubuhku kaku di tempat. Suara Liu Ruin segera terdengar. Kalian juga tidak berguna bagiku. Aku hanya akan menikah dengan seseorang yang aku suka. 2 kalimat berturut-turut. Sepenuhnya menghancurkan pelindungku. Membuat pikiranku kosong. Hanya merasa dingin. Ruangan berantakan. Namun aku tidak bisa mendengarkan apapun. Waktu yang lama. Menahan rasa sesak yang menyakitkan. Aku baru bisa sadar dan masuk ke dalam ruangan. Di dalam sudah tenang. Begitu Liu melihatku. Dia segera datang dan menarikku. Semua kesedihan yang kau alami sudah kau ceritakan padaku di telepon. Jangan khawatir. Apapun yang kau lakukan dari kecil hingga sekarang selalu sama. Aku hanya menganggapmu sebagai menantu keluarga Liu. Aku kembali kaku. Apa gunanya menjadi hebat? Dengan sifat keras kepala Liu Ruin. Dia tidak mau padaku. Maka dia tidak akan menikahiku. Belum sempat aku berbicara. Liu segera mengambil obat dan menyodorkannya ke tanganku. Kau juga tahu bahwa Ruin memiliki sifat yang keras. Dulu dia hanya mendengarkan nasihatmu. Kau pergi berikan obat padanya dan nasihati dia. Aku memegang obat. Tenggorokanku terasa sakit sehingga tidak bisa berbicara. Liu Ruin dulu mendengarkan kata-kataku. Hanya saja aku menemani dia. Memanjakan dia menghasilkan kompromi. Sekarang dia berjuang sepenuh hati untuk Jiboda. Bagaimana dia masih bisa mendengarkanku? Dengan sinis aku berpikir. Akhirnya aku tetap naik ke atas. Aku baru saja sampai di pintu kamar tidur. Detik berikutnya, dia langsung mengambil bantal. Cotton swab di telapak tanganku terasa sedikit licin. Aku menahan diri. Kemudian menutup pintu dan masuk ke dalam. Berjalan ke tepi. Melihat luka yang mengalir di punggungnya. Tiba-tiba aku tidak bisa menahan diri. Kau sangat mencintai Jiboda. Semua luka ini tidak terasa sakit. Kau mengorbankan segalanya untuk cinta. Bahkan nyawamu tidak kau hiraukan. Mendengar kata-kata itu, Liu Ruin tiba-tiba menatapku. Matanya penuh ejekan. Jika kau benar-benar peduli padaku, jangan mengadu domba di belakangku. Bantu dengan sesuatu yang nyata. Kami saling memandang. Tatapannya dingin dan keras kepala. Saya pernah melihat keras kepala ini. Ketika saya mengira dia mencintai saya. Matanya bergetar lembut. Saya tidak bisa menahan untuk tidak melihat. Begitu memikirkan bahwa keseriusannya saat ini untuk pria lain. Hati saya terasa seperti diremas. Pertama, berikan obat. Kali ini, dia tidak menolak. Ruangan sangat tenang. Saya perlahan menenangkan perasaan. Setelah memberikan obat, menekan emosi di mata. Berpura-pura tenang sebisa mungkin. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya sangat mengenal Liu Ruin. Selama itu yang dia inginkan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Apalagi, selama bertahun-tahun saya juga sudah terbiasa mengalah. Liu Ruin tertawa sinis dengan makna yang tidak jelas. Mengabaikan luka di punggungnya, dia duduk. Sepasang mata dingin seperti elang yang berburu. Mengunci mata saya dengan erat. Kamu seharusnya tahu. Saya ini orang yang melindungi yang dekat dengan saya. Kamu telah menghina Boda. Saya tidak mungkin membiarkannya pergi. Jika kamu bisa membantu agar ibuku menerima Boda. Masalah permintaan maaf ini sudah cukup. Boda tidak secerdas kamu. Dia memiliki pikiran yang sederhana. Dia tidak pandai menghibur orang. Dengan adanya menantu baik seperti kamu di depan. Sungguh mengganggu. Jadi, saya tidak bisa menahan diri untuk menyela. Apakah saya salah melakukan yang baik? Saya bertemu dengan tatapan sinis. Namun saya mendengar dia melontarkan kata-kata dingin satu persatu. Jika kamu sudah punya pacar, ibuku pasti akan menerima Boda. Wajahku pucat. Dia ingin saya membatalkan pertunangan. Tapi jika yang membatalkan pertunangan adalah saya harus menanggung kemarahan keluarga Liu. Grup Long pasti akan terjebak dalam situasi yang lebih sulit. Liu Ruin. Bahkan tidak menyisakan sedikit pun jalan mundur untuk saya. Saya berdiri dengan cepat. Saya berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Namun baru saja sampai di pintu. Dari belakang terdengar ancaman dinginnya. Long Otin, apakah kamu ingin melihat berita kebangkrutan grup Long besok? Aku menggenggam dengan erat, menahan diri terus-menerus. Kepahitan di hati telah menyebar ke seluruh tubuh. Tapi aku tidak punya pilihan. Mengambil napas dalam-dalam. Aku sangat lelah dan menyerah. Maka, aku minta tolong padamu. Carikan aku seorang wanita. Isi 3. Aku pergi seolah-olah melarikan diri. Meninggalkan keluarga Liu. Di dalam, ruang yang sempit semakin menekan. Aku tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Tiba-tiba aku muntah dengan suara, wah, jejak merah cerah sangat mencolok. Membuat mataku juga menjadi merah. Aku bersandar pada setir dengan penuh rasa sakit. Mengusap jejak di sudut mulut. Namun rasa sakit yang halus menyebar dari seluruh tubuh. Seiring berjalannya waktu, semakin menjadi-jadi. Aku benar-benar tidak bisa bertahan. Terpaksa aku mengemudikan mobil ke sini. Melakukan pemeriksaan. Setelah disuntik obat penenang dan pereda nyeri. Aku bersandar di kursi dan menutup mata untuk beristirahat. Setengah sadar setengah bingung. Sepertinya aku didorong tiba-tiba dari tebing. Long Otin. Aku terbangun dengan cepat. Namun, aku melihat dokter berdiri di depanku. Dengan wajah penuh belas kasihan, dia menyerahkan hasil pemeriksaan. Di atasnya tertulis dengan jelas. Kanker stadium akhir. Aku duduk di koridor itu cukup lama. Begitu lama hingga senja tiba. Di kepalaku terus terngiang kata-kata dokter yang mengatakan padaku. Sel-sel kanker di dalam tubuhmu sudah menyebar. Serangannya sangat cepat. Kamu harus siap secara mental. Sangat mungkin tidak akan hidup lebih dari sebulan. Aku memasukkan laporan pemeriksaan ke dalam tas. Aku kembali ke rumah Long dengan hati yang hancur. Ibuku belum pulang. Aku berjalan masuk ke kamarku. Mengunci diriku sendiri. Lemari di dalam kamar. Masih menyimpan foto aku dan orang tuaku. Foto besar saat keluarga Liu pergi berlibur bersama. Menatap wajah ayah yang penuh kasih. Aku memeluk bingkai foto dan terjatuh ke dalam selimut. Dua mata perlahan mengalirkan kehangatan. Saya sangat lelah. Setelah ayah mengalami kecelakaan, saya berjanji kepada ibu untuk menjaga keluarga Long. Untuk mempertahankan perjanjian pernikahan dengan keluarga Liu. Saya terus-menerus mengalah. Membiarkan Liu Ruin tinggal di dalam hati saya. Saya sudah berusaha keras. Kenapa ini terjadi? Semua orang menyalahkanku. Bahkan langit pun menyalahkan saya. Tidak membiarkan saya hidup lagi. Dalam keadaan sadar yang samar. Saya seolah kembali ke musim panas saat liburan itu. Kedua keluarga ingin saya berkencan dengan Liu Ru. Tapi Liu Ruin selalu mengikuti. Liu Ru tidak bisa menahan keluhannya. Tidak ada konteks untuk diterjemahkan. Kamu sudah menjadi siswa SMA. Bisakah kamu sedikit PK? Resor ini begitu besar. Jangan selalu mengikuti kami. Liu Ruin menyelipkan kedua tangan di saku. Dengan wajah meremehkan. Mata mana yang melihat saya mengikuti kamu? Saya jelas-jelas mengikuti Kakak Otin. Kakak Otin bahkan tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu mengurusi saya? Sikapmu yang buruk. Nanti, anak laki-laki mana yang akan tertarik padamu? Takutnya bahkan nyawa pun harus dipertaruhkan untukmu. Siapa suruh dia menyukaiku? Aku tiba-tiba terbangun. Keringat dingin mengucur di seluruh kepalaku. Aku mulai sadar. Aku menutup mataku sejenak. Mungkin mencuci, mungkin. Memang aku pantas mendapat ini. Jadi tidak bisa menjaga anakku sendiri. Aku menatap langit-langit dengan kosong. Ponsel ini berbunyi, ding. Mengambil dan melihat. Pesan dari Liu Ruin masuk. Wanita yang kau inginkan. Datanglah untuk bertemu. Satu kalimat yang singkat dan jelas. Ditambah dengan informasi lokasi dan serangkaian waktu. Aku menatap dengan serius. Mataku terasa kering dan bengkak. Seandainya dia mencintaiku sedikit saja. Dia tidak akan begitu terburu-buru memberikanku orang. Aku tersenyum sinis pada diriku sendiri. Aku bangkit dan melihat wajahku yang pucat seperti kertas di cermin. Namun aku tidak bisa mengumpulkan semangat untuk merapikan diri. Mengambil jaket dan keluar. Entah karena sakitku atau karena sikap dingin Liu Ruin. Dalam perjalanan mengemudi, kelopak mataku terus bergetar. Aku melihat bahwa aku hampir sampai di tujuan. Radio mobil tiba-tiba menyiarkan berita. Berita. Kedutaan Besar Dias mengeluarkan berita. Menemukan korban selamat dari kecelakaan penerbangan 376 5 tahun yang lalu. Korban selamat dari insiden kecelakaan pesawat. Konon, CEO Shenzhen Long Liu dan lainnya juga ada di antara mereka. Mendengar kalimat ini, saya benar-benar tercengang. Ayah dan Liu Rusue tidak. Otak saya belum bisa mencerna. Tangan saya sudah lebih dulu memutar kemudi. Menuju lokasi bandara dengan cepat. Sisi lain, restoran Sishuian, tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Di kotak VIP, Liu Ruyan dan Li Xia dari teman-teman nakalnya.
Duduk berhadapan dan sudah menunggu setengah jam. Wanita itu sudah memasang wajah dingin sejak masuk. Seolah-olah ada yang berhutang padanya 500. Li Xia juga sudah kehilangan kesabaran menunggu. 3 kali mengambil ponsel untuk melihat waktu. Ini sudah terlalu lama. Orang itu, Ni Aotian, terkenal sangat tepat waktu. Dia tidak akan datang. Liu Ruyan mendengus dingin dan sedikit mengangkat dagunya. Ekspresi dingin itu tiba-tiba sedikit melunak. Sekilas ia melirik Li Xia. Dia dengan yakin mengangkat dagunya. Pesan yang saya kirimkan padanya. Dia pasti akan datang. 6 tahun ini. Kapan saya bisa menolak dia? Detik berikutnya. Namun, Li Xia tiba-tiba melompat dengan ponsel di tangannya. Dengan panik, dia menyerahkan ponsel itu padanya. Ruin. Long Aotian tidak mungkin datang. Berita yang baru saja keluar. Kakakmu Bo. Seseorang melihat Ni Aotian naik pesawat menuju kedutaan besar Yas. Setelah kata-kata itu terucap, suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Wajah Liu Ruin langsung terlihat sangat buruk. Li Xia ketakutan hingga tidak berani bernapas. Detik berikutnya. Namun, Liu Ruin tiba-tiba berdiri. Dia menendang meja dengan satu kaki. Menginjak meja dengan satu kaki. Segera pesan tiket ke kedutaan besar Yas untuk saya. Setelah suara keras yang menggelegar, Liu Ruin pergi seperti angin. Li Xia terkejut dan menutup mulutnya. Melihat punggung Liu Ruin yang marah, dia tiba-tiba terpikir. Tiba-tiba teringat pada suatu kejadian di masa lalu. Saat itu, Liu Ruin dan aku baru saja bersama. Liu Ruin dengan semangat menarikku ke kuil pernikahan. Meskipun sedang hujan badai, dia nekat memanjat pohon setinggi 20 meter untuk mengikatkan simpul pernikahan. 1 hari kemudian, dia pergi sendirian. Tanpa suara, dia membakar simpul pernikahan itu. Sehari sebelum membakarnya, seseorang membicarakan dia dan aku. Mengatakan bahwa aku bersamanya. Hanya karena dia mirip dengan kakaknya. Aku menganggapnya sebagai pengganti. Pandanganku kembali jatuh ke layar ponsel. Li Xia tidak bisa menahan kemarahan. Liu Ruin ini, cepat atau lambat akan ada masalah. 24 jam kemudian, kedutaan besar negara Yas. Aku melihat darah yang mengerikan di wastafel. Menghapus air mata di sudut mataku. Mengeluarkan obat dari tas dan menelannya dengan air liur. Saya telah melihat semua penyintas. Tanpa ayah. Juga tanpa Liu Rusui. Hanya kegembiraan yang sia-sia. Kondisi penyakit semakin parah. Saya membuka keran. Membersihkan jejak. Baru saja keluar dari kedutaan dengan lelah. Sedang menuruni tangga. Namun, saya melihat sosok yang familiar di samping mobil. Saya melihat dengan serius. Di bawah lampu jalan, sosok wanita itu sangat anggun. Tatapan yang biasanya angkuh itu menusuk saya dengan niat yang tajam. Liu Ruin. Saya mengernyitkan dahi. Dia tidak menemani pacarnya yang kecil. Kenapa dia punya waktu untuk datang ke sini? Saya lelah menekan dahi saya. Mendekatinya. Liu Ruin melihat saya mendekat. Menatap mata saya yang penuh dengan urat merah namun dipenuhi dengan kekecewaan. Mengeluarkan senyuman sinis. Kenapa? Melihat saya, dia sangat kecewa. Kemarahan wanita itu jelas dan langsung. Tapi saya tidak tahu di mana saya membuatnya tidak puas lagi. Dulu. Saat ini, aku seharusnya merendahkan diri. Tapi hari ini aku benar-benar terlalu lelah. Malas untuk menghibur orang. Menahan kelelahan yang terlihat. Kenapa kamu datang? Liu Ruin tiba-tiba melangkah maju. Dia menarikku masuk ke dalam mobil. Tubuh dingin kemudian menekan 1170. Kudengar kakakku masih hidup. Mantan tunanganku ini juga ingin melihat. Apakah aku sebagai adik tidak bisa datang? Dia sebenarnya gila karena apa? Apakah aku bilang dia tidak boleh datang? Tidak ada terjemahan yang tepat. Mungkin kata seru mencium aroma kuat dari tubuh wanita. Aku mengerti bahwa tidak ada gunanya berbicara. Terpaksa menurunkan nada suara untuk membujuk. Lepaskan tanganku dulu. Aku lelah. Ingin kembali untuk istirahat. Melihatku saja sudah membuat lelah. Wanita itu tertawa sinis. Tunggu saja. Pintu mobil. Wanita itu menginjak gas. Dengan cepat. Kecepatan mobil meningkat pesat. Aku memegang dahi. Menahan ketidaknyamanan. Tidak menunggu untuk merasa lebih baik. Setelah tiba, Liu Ruin sekali lagi menarikku keluar. Menarikku sepanjang jalan ke dalam kamar. Baik. Aku terlempar. Belum sempat menjawab. Ciuman wanita yang dominan dan tidak masuk akal. Lalu jatuh dengan deras. Saya terkejut hingga ujung jari bergetar. Bibir saya terasa sakit karena digigit. Suami. Suara manja. Tiba-tiba meledak di telingaku. Menyebabkan wajah saya memucat. Tubuh saya kaku. Dengan susah payah mendorong orang itu menjauh. Suara saya bergetar. Ruin. Apakah kamu mengenali siapa saya? Orang yang terbaring di dadaku terdiam sejenak. Detik berikutnya.
Suara ejekan lembut terdengar di telinga saya. Tentu saja saya tahu. Kamu adalah Long Otin, menantu yang dicintai ibu saya. Tapi apakah kamu bisa membedakan? Apakah Ruin yang kamu maksud adalah saya atau kakak saya? Jika kakak saya tahu, kamu, kurang dari setahun setelah dia, sudah menindih saya yang berusia 18 tahun. Apakah kamu pikir dia masih akan menginginkanmu? Suara Ruin sangat dingin dan menusuk. Menginjak-injak 6 tahun perasaan saya dengan kejam. Membuatku sakit hingga tidak bisa berkata-kata. Keheninganku membuat tatapan Liu Ruin semakin gelap. Angin dan hujan akan datang. Namun aku tidak menyadarinya. Menyembunyikan rasa sakit di dalam tatapanku. Dengan marah mendorong orang menjauh. Karena kau sudah memiliki Jiboda. Kita seharusnya tidak lagi seperti ini. Namun aku baru saja bangkit. Namun Liu Ruin menarik tanganku. Kemudian menciumku dengan ganas. Semakin aku enggan. Tindakan wanita itu semakin brutal. Bersama selama 6 tahun. Liu Ruin tidak pernah segila ini sebelumnya. Cinta ini, seperti binatang yang menerkam. Bertengkar. Aku terbangun dari mimpi buruk ini. Sudah 3 hari pagi. Ruangan ini sudah tidak ada lagi aroma wanita. Aku kembali ke kota dengan kelelahan. Berusaha melupakan malam gila itu. Mulai mengatur urusan terakhirku. Meskipun sudah berusaha selama 6 tahun. Namun aku harus mengakui. Grup Long. Aku tidak bisa mempertahankannya. Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Memberikan sedikit jalan keluar untuk ibu. Beberapa hari ini, saya juga sengaja menghindari Liu Ruin. Tak disangka, malam ini saya baru saja berbicara tentang urusan saham dengan seseorang. Ketika keluar, saya masih bertemu dengan kenalan. Li Xia seperti melihat harapan hidup. Hentikan aku. Kakak Aotian. Cepat datang dan selamatkan saya. Beberapa hari yang lalu, Liu Ruin kembali. Bekas ciuman di leher terlihat oleh Jiboda. Berdebat putus dengan Liu Ruin. Liu Ruin sudah minum di sini beberapa hari ini. Jika terus minum seperti ini, orang bisa hancur. Siapapun yang menasihati kami tidak ada gunanya. Liu Ruin dulu hanya mendengarkanmu. Lihat apakah kamu bisa membawanya kembali. Saya dengan canggung mundur 1 langkah. Maaf, saya tidak bisa membantu dalam hal ini. Saya tidak seharusnya terlibat lagi dengan Liu Ruin. Siapa sangka, saat berbicara, pintu ruang VIP di sebelah kiri tiba-tiba terbuka. Liu Ruin melangkah keluar dengan goyang-goyang. Sepasang mata menatap tajam padaku. Aku mencium suasana. Dengan dahi berkerut, aku baru saja ingin pergi. Tapi dia tiba-tiba melompat dan memelukku. Suamiku, kau datang. Li Xia segera menjauh dari kami berdua. Sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk menarik kembali. Itu, kakak Aotian. Ruin, aku minta bantuanmu. Aku masih ada urusan yang harus dikerjakan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah mengatakannya, dia pun berlari pergi seperti melarikan diri. Aku tak berdaya. Terpaksa membawanya yang memelukku dan tidak mau melepaskan. Baringkan dia di sofa. Aku pergi. Namun Liu Ruin tiba-tiba bangkit dan menempel padaku. Dorong aku ke sofa. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Hanya tahu memanfaatkan dan menyakitiku. Tapi aku tetap mencintaimu. Hatiku terasa sakit. Dia tidak pernah mengucapkan kata cinta padaku. Cinta yang besar ini tidak pernah diucapkan untukku. Aku menundukkan kepala, menatap mata Liu Ruin yang penuh harapan. Seolah-olah aku adalah satu-satunya baginya. Namun saat ini, perasaannya semakin tulus. Hatiku semakin sakit. Suaminya, bukan aku. Tenggorokanku terasa ketat. Aku memalingkan kepalaku dan mendorong orang-orang menjauh. Kamu salah orang. Aku bukan suamimu. Setelah itu, Liu Ruin malah mendekat. Dengan keyakinan seperti keledai yang keras kepala. Kamu adalah. Amarah membuat mataku merah. Aku mendorong orang-orang menjauh dan berdiri. Sambil memutar kepala mencari ponsel. Kamu benar-benar salah orang. Aku akan menghubungi Jiboda untukmu. Namun dia tiba-tiba melompat. Dengan semena-mena menekanku ke bawah. Kamu adalah suamiku. Aku tidak akan salah mengenali. Dengan akrab dia membuka penutup. Dia mengenal tubuhku. Hanya dalam beberapa gerakan, dia bergerak dengan lincah. Orang mabuk. Tidak bisa diajak berargumentasi. Keringat kita kembali membasahi tempat tidur. Keesokan harinya saat pagi, aku membuka mata dan bangkit. Di detik berikutnya, aku mendengar Liu Ruin berbicara lembut di telepon. Boda, suami yang baik. Jangan marah ya. Aku benar-benar tahu aku salah. Film yang baru saja dirilis baru-baru ini. Aku akan menyewa tempat untukmu sebagai permintaan maaf. Tidak ada semangat. Dia tidak akan mengakui kesalahan suaminya lagi. Hatiku terasa setengah dingin. Liu Ruin memutuskan telepon. Saat dia menoleh, dia melihat aku sudah sadar.
Dia membuka mulutnya padaku dengan wajah tanpa ekspresi. Proyek di timur kota diberikan kepada keluarga Long. Anggap saja ini sebagai kompensasi untuk kebodohanku semalam karena mabuk. Hatiku terasa sakit seperti ditusuk. Aku menggenggam selimut di bawahku. Tapi aku selalu sadar diri. Liu sangat dermawan. Terima kasih. Tapi kompromiku justru membuat ekspresi di wajah Liu Ruin semakin buruk. Dia pergi dengan membanting pintu. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku mengeluarkan semua yang aku makan sepanjang hari. Rasa sakit menyebar dari hatiku. Aku menutup dadaku dan berusaha bernapas. Tidak bisa kukatakan apakah kanker yang membuatku sakit, atau kata-kata Liu Ruin yang membuatku lebih sakit. Malam, aku sengaja minum obat pereda nyeri. Kembali ke rumah. Begitu masuk, aku melihat ibuku memegang kontrak proyek. Dia berjalan ke arahku dengan senyum lebar. Ini adalah kerjasama yang diberikan oleh Ruin. Saya sudah bilang, asalkan kamu mau menggunakan cara yang tepat, pasti bisa membuatnya kembali fokus. Dengarkan kata ibu. Manfaatkan kesempatan ini untuk membujuk Liu Ruin menikah denganmu. Hanya dengan menikahinya secara resmi, keluarga Liu baru akan bertindak sepenuhnya. Membantu grup Ni kami bangkit kembali. Kesedihan dan kebahagiaan manusia tidak saling terhubung. Saya menahan diri sampai hampir sesak napas. Saya hampir selesai. Bagaimana lagi bisa menjaga keluarga nih? Saya menahan kelelahan. Suatu ketika, saat ibu senang, saya menyiramnya dengan air dingin. Proyek kerjasama tidak menunjukkan apa-apa. Liu Ruin menyukai Jiboda. Saya tidak mungkin menikahinya lagi seumur hidup saya. Belum selesai berbicara, Ibu Long tiba-tiba melayangkan tamparan keras. Anak yang tidak berbakti. Kamu harus membantah saya. Apakah kamu berlawanan dengan saya? Dengarkan baik-baik. Jika kamu tidak bisa menikahi Liu Ruin, maka pergi saja. Itu laut di tenggorokan. Saya tidak bisa menahan lagi. Saya berbalik dengan canggung. Cepat-cepat pergi. Baru saja mendorong pintu keluar. Langsung bertemu pandang dengan Liu Ruin di bawah tangga. Mungkin hatinya sudah dingin. Sudah tidak ada harapan lagi. Saat melihat Liu Ruin, saya tanpa sadar berlari dan memeluknya. Merasakan tubuhnya kaku. Saya pikir dia akan mendorong saya pergi. Memeluknya lebih erat. Tolong jangan bergerak. Anggap saja kasihan padaku. Biarkan saya memeluk sebentar. Liu Ruin tertegun. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya saya menunjukkan kelemahan kepada dia. Perasaan ini, ketika dia tersadar dan menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa dalam waktu singkat ini, saya sudah tertidur di bahunya. Liu Ruin terdiam sejenak, mengangkat tangan untuk membantuku masuk ke dalam mobil, membawaku pergi, menempatkanku dan menutupi dengan selimut. Menatap wajahku yang tidak tenang saat tidur. Dia baru menyadari. Aku sungguh kurus. Dia mengangkat tangan mendekati wajahku. Saat itu, dalam mimpi, aku berbisik satu kalimat. Seperti asap. Jangan tinggalkan aku. Wajah Liu Ruin tiba-tiba menjadi dingin. Dengan tatapan dingin, dia menarik tangannya dan berdiri pergi. Suara pintu tertutup terdengar. Aku mundur karena terkejut. Memeluk selimut. Namun tidak terbangun. Pada pagi hari berikutnya, aku terbangun karena rasa sakit. Semalaman tidak minum obat pereda nyeri. Tubuhku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku berdiri dengan gemetar. Membuka pintu dengan canggung. Berdiri. Namun saat pintu dibuka, pintu kamar di seberang juga kebetulan terbuka. Liu Ruin dikeluarkan dengan hati-hati oleh Jiboda. Tatapan kedua pihak bertemu di udara. Liu Ruin segera merasa tidak suka dan mengalihkan pandangan. Namun dia menunduk dan bersandar manja pada orang di sampingnya. Kau membuatku sakit semalam. Aku ingin kau membawaku untuk melihat. Dalam sekejap, aku terhuyung satu langkah, aku mengikuti satu langkah. Seolah terjatuh ke dalam semak duri. Semalam, Liu Ruin dan Jiboda menghabiskan malam bersama di kamar di depanku. Di sela-sela kebingunganku, Jiboda tersenyum tipis. Kakak Aotian masih ada. Jangan bercanda. Saya baik-baik saja. Ayo pergi. Dia menggenggam tangan Liu Ruyan dan pergi. Di sela-sela tatapan, saya melihat dengan jelas tantangan dan kepuasan di mata Jiboda. Saya mengatupkan jari-jari saya. Pandangan saya mengikuti kedua orang itu pergi. Melihatnya yang perhatian dan lembut. Sampai pintu lift tertutup. Tiba-tiba, terdengar suara. Rasa sakit datang dengan hebat. Pandangan saya menjadi gelap. Hampir saja saya terjatuh ke tanah. Bersandar pada dinding untuk menenangkan diri cukup lama. Rasa sakit tidak berkurang. Saya tidak bisa bertahan lagi. Aiju. Saya tidak mendapatkan perawatan. Saya mengerti saya tidak akan hidup beberapa hari lagi. Berikan saya obat penghilang rasa sakit yang lebih efektif. Setelah minum obat penghilang rasa sakit, saya merasa sedikit lebih kuat. Jadi telepon kembali pengacara.
Pengacara Li. Perjanjian jual beli saham yang sebelumnya saya minta kamu buat. Tolong kirimkan ke sini. Selain itu, saya ingin membuat surat wasiat. Sambil sadar, saya harus menyelesaikan urusan terakhir dengan tuntas. Saya sengaja pergi ke pemakaman lagi. Untuk mengenang ayah yang telah pergi dan Liu Ruin. Ini mungkin adalah kesempatan terakhir saya untuk melihat mereka saat masih hidup. Sebelumnya, saya sengaja mencuci wajah dan mencukur janggut. Mengganti dengan pakaian yang bersih. Berusaha membuat diri terlihat tidak begitu lemah dan berantakan. Tak terduga, saya bertemu Liu Ruin lagi. Saya agak terkejut setelah semua yang terjadi selama bertahun-tahun. Kecuali jika keluarga Liu memaksa. Liu Ruin tidak pernah datang ke sini. Apa yang terjadi hari ini? Liu Ruin melihat saya datang. Wajahnya terlihat agak dingin. Tatapannya gelap menilai saya. Dengan nada sinis. Kamu berdandan cukup meriah ya. Sudah 6 tahun. Kamu selalu memikirkan orang itu. Jika kamu punya pacar baru, pasti akan sulit bagimu. Saya tidak mengerti mengapa dia selalu berbicara dengan tajam. Tertawa sinis sedikit merendahkan diri. Apa mungkin kamu tidak mau menikahiku karena kakakmu? Liu Ruin segera membantah. Tentu saja bukan. Kamu hanya merasa jenuh padaku. Atau tidak, menemani dia selama 6 tahun. Dan selalu melindungi dan memanjakannya. Bahkan seekor anjing pun bisa merasakan kasih sayang. Namun Liu Ruin tidak menjawab. Seolah-olah dia mengakui jawabanku. Sudah pernah bertemu. Segera meninggalkan pemakaman. Mengemudikan mobil. Tanpa sadar aku sudah sampai di tempat tinggal Liu Ruin selama 5 tahun. Meskipun dia tidak mencintai. Tapi saya tetap datang ke sini secara naluriah. Harus diakui. Melepaskan seseorang itu sangat sulit. Saya menyeret tubuh yang lelah ke kamar utama. Langsung tidur. Setengah terjaga, setengah langkah. Ponsel terus bergetar dan membangunkan saya. Saya membuka mata dengan bingung. Saya menekan tombol untuk menyalakan ponsel. Sebuah pesan resmi di Weibo muncul. Terkejut. Versi nyata dari Putri dan Ksatria. Pewaris wanita dari Liu Group, Liu Ruin. Mengumumkan akan bertunangan dengan mahasiswa, Ji Boda. Trending topik ini. Tiba-tiba menjadi viral di tengah malam. Di bawah pencarian hangat. Diikuti oleh namaku. Netizen ramai membicarakannya. Bukankah dikatakan bahwa Long Aotian adalah menantu idaman di kota? Dia adalah calon tetap keluarga Liu. Bagaimana dia bisa kalah dari seorang mahasiswa yang tidak dikenal? Liu Ruin rela menikah dengan Ji Boda. Membuat anggota keluarga yang lebih tua setengah mati. Cinta sejati untuk Ji Boda. Long Aotian adalah seorang yang mengejar-ngejar. Dan sudah dipermainkan. Tentu saja tidak bisa bersaing. Sangat wajar. Banyak pria terjebak pada wanita penggoda. Dan wanita penggoda ketika sudah berumur. Justru berusaha tobat pada pria yang lebih muda. Tanpa terkecuali, saya tidak bisa melihatnya lagi. Ponsel jatuh dari tangan saya. Saya gemetar mencari obat pereda nyeri. Saya menelan 5 atau 6 butir sekaligus. Rasanya pahit sampai wajah saya berkerut. Tapi masih sakit. Sakit sekali. Apa obat pereda nyeri ini palsu? Kenapa tidak meredakan rasa sakit? Malam ini, terpaksa bertahan sampai pagi. Keringat dingin membuat kasur di bawah saya basah. Rasa sakit di tubuh akhirnya mereda. Saya pun berusaha keras untuk bangkit dan mulai merapikan semua barang yang diberikan keluarga Liu kepada saya. 1 jam kemudian, saya membawa kotak yang sudah dirapikan ke Sishan. Bertemu lagi dengan Liu Ruin. Mungkin berbahagia membuat orang bersemangat. Dia terlihat penuh semangat. Selama bertahun-tahun bersamanya, saya tidak melihat dia kuat. Bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Dia memang bahagia. Dia juga benar-benar mencintai Ji Boda. Memikirkan. Saya meletakkan barang yang saya pegang di atas anak tangga. Ini adalah barang untuk menantu idaman keluarga Liu. Aku tidak. Jadi saya kembalikan padamu. Dan juga, selamat menikah lebih awal. Saya tidak akan datang pada hari pernikahanmu. Setelah itu, wajah Liu Ruin tiba-tiba menjadi dingin dan jelek. Tidak tahu kenapa dia bisa marah. Tiba-tiba dia menendang kotak itu. Dengan ekspresi mengejek. Bawa semua ini pergi. Suamiku, tentu saja saya akan memberinya yang baik. Barang yang digunakan orang lain tidak layak untuknya. Saya merasa jijik. Kata-kata ini membuat hatiku bergetar. Hampir tidak bisa menahan tenggorokan. Apakah dia jijik dengan barang atau dengan saya? Dalam keadaan kesurupan, Ji Boda keluar dari belakang pintu mengenakan jas buatan tangan. Melihatku, dia terlihat waspada. Segera berjalan ke sisi Liu Ruin. Seolah menunjukkan haknya, dia memeluk pinggangnya. Kakak Aotian, kamu datang tepat pada waktunya. Tolong lihatkan, apakah jas ini terlihat bagus di aku? Ini adalah desain yang dibuat Liu Ruin sendiri. Satu-satunya di dunia.
Aku menggenggam telapak tanganku. Tentu saja aku tahu. Jas itu adalah jas yang dibuat Liu Ruin saat dia berusia 20 tahun. Aku melihatnya merancang untukku. Tapi sekarang, mataku terasa sangat perih. Hatiku hampir terasa mati rasa karena sakit. Aku pikir, sudah saatnya aku untuk mundur. Cinta adalah sebuah perjalanan. Aku harus menjaga harga diriku. Aku memaksakan senyum. Berjuang untuk menahan perih di mataku. Selamat. Semoga kalian berbahagia selamanya. Semoga segera dapat momongan. Hidup. Aku menahan rasa sakitnya. Pergi dengan terburu-buru seolah melarikan diri. Kembali dengan terhuyung-huyung. Tombak. Tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang sudah kutahan sepanjang jalan. Setelah terjatuh, saya tiba-tiba memuntahkan banyak darah. Rasa sakit mengalir dari seluruh tubuh. Darah terus mengalir. Tercekik di tenggorokan. Saya bisa merasakan hidup saya mengalir pergi. Aku menginginkannya. Sakit sekali. Saya bergetar sambil mengusap darah. Tapi semakin saya usap, semakin banyak. Seandainya ada seseorang yang bisa menemani saya. Apakah rasa sakit ini tidak akan seburuk ini? Aku menahan rasa sakitnya. Perlahan-lahan merangkak maju. Menggali ponsel dari barang-barang yang berserakan. Dengan gemetar, saya menghubungi ibu. 3 nada dering. Telepon itu dengan kejam terputus. Saya terus menelepon. Di sana, ponselnya langsung menunjukkan mati. Melihat. Dalam hati, rasa putus asa muncul. Ibu sudah tidak sekali ini. Cara dingin seperti ini terhadap saya. Setiap kali saya dan Liu Ruin bertengkar. Dia selalu seperti ini. Tapi sekarang, saya sudah menginginkannya. Saya benar-benar merasa tidak enak. Sakit sekali. Kenapa dia masih tidak mau mengangkat telepon saya? Meningkatnya rasa sakit. Seperti jarum halus menusuk jantungku satu persatu. Saraf. Perlahan-lahan. Aku sudah tidak punya tenaga untuk memegang ponsel lagi. Kesadaranku perlahan-lahan menghilang. Aku menatap kosong ke pintu yang terbuka. Kesedihan yang tak terbatas. Hatiku dipenuhi kesedihan yang tak terhingga. Sepanjang hidupku. Sejak kecil diatur untuk tumbuh dewasa. Melakukan ini dengan baik. Melakukan itu dengan baik. Datang ke sini. Namun tidak ada seorang pun yang peduli padaku. Tidak ada seorang pun bersamaku. Mataku perlahan-lahan terpejam. Tidak ada seorang pun yang muncul di depan pintu. Tanganku perlahan-lahan jatuh di atas bekas itu. Angin dingin masuk dari luar rumah. Rumah yang kosong menggema dengan kalimat terakhirku. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya harap akan selalu ada seseorang yang mencintaiku. Salju besar turun sepanjang malam. Sepanjang malam. Seolah-olah sedang menyiapkan jalan putih yang sempurna untuk seseorang. Saat pagi tiba, seluruh kota menjadi ramai. Semua orang tahu. Pewaris keluarga Liu, Liu Ruin, dan mahasiswa pria Ji Boda akan mengadakan upacara pertunangan di gereja yang megah. Foto pernikahan mereka muncul di layar elektronik gedung. Di setiap sudut jalan bisa dilihat. Seluruh kota tahu. Pagi hari. Di ruang samping gereja. Liu Ruin duduk di sofa mengenakan gaun pengantin. Dia gelisah sambil mengusap dahi. Dalam sekejap, terdengar Li Xia terkejut. Apa yang terjadi dengan trending topik ini? Long Aotian ternyata rela menjual grup Long. Tangan Liu Ruin yang mengusap dahi terhenti. Dia mendengar sekelompok orang di belakangnya berdiskusi. Tidak mungkin. Long Aotian selama 6 tahun ini merendahkan diri di kalangan. Dia berusaha mendekati keluarga Liu hanya untuk menyelamatkan grup Long. Sekarang bagaimana bisa berpikir terbuka? Berpikir terbuka? Omong kosong. Dengan keinginan mengendalikan Long Aotian yang gila. Bisa membiarkan Long Aotian menjual perusahaan? Tunggu saja. Pasti ada perubahan. Juga, mungkin dia sengaja membuat trending topik ini untuk kita lihat. Ruin. Kalau tidak, kenapa dia tidak menjual lebih awal atau lebih lambat? Memilih untuk menjual pada waktu ini. Liu Ruin mendengarkan. Ketidaknyamanan yang tidak jelas di hatinya digantikan oleh ketidakpuasan. Pergi keluar koridor. Dia mengeluarkan ponsel dan mengirimkan pesan kepada saya. Untuk siapa semua tindakan kecil ini? Jika kamu benar-benar mendoakan yang terbaik untukku, datanglah ke lokasi pernikahan. Bisa dikirim. 2 detik. 5 menit berlalu. Saya tidak mendapatkan balasan sama sekali. Pesan itu seperti batu yang tenggelam di laut. Dulu, saya selalu membalas dalam hitungan detik. Liu Ruin dengan wajah dingin mengembalikan ponselnya. Di matanya muncul ejekan. Saya ingin melihat trik apa yang kamu miliki. Ruin. Samping. Suara lembut seorang pria mengembalikan pikirannya. Liu Ruin menoleh. Dia melihat Ji Boda berdiri di sana mengenakan jas. Jas yang awalnya dibuat khusus untuk saya. Ketika dipakai olehnya, sebenarnya terasa sangat canggung. Jika jas ini saya yang memakainya. Sudahlah. Hanya ada orang itu di hatiku.
Liu Ruin dengan wajah dingin mengembalikan ponselnya ke saku. Melihat warna dingin di mata wanita, Ji Boda merasa cemas tanpa alasan. Dia juga melihat berita trending tentang keluarga Long. Saya telah menemani Liu Ruin selama 6 tahun penuh. Posisi saya di hatinya jelas tidak biasa. Pernikahan hari ini tidak boleh ada kesalahan. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mendekati keluarga Liu lagi seumur hidupnya. Dia berjalan canggung ke sisi Liu Ruin. Menariknya, Ruin, saya sedikit gugup. Bisakah kamu menemani saya? Hanya pertunangan. Hanya minyak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Liu Ruin menundukkan kepala melihat wajah Ji Boda yang lembut. Tiba-tiba merasa membosankan. Dengan cepat mendorong orang itu menjauh. Wajah Ji Boda berubah. Ruin. Pasangan mata berbentuk bunga persik yang mirip dengan saya dipenuhi air mata. Hatinya tiba-tiba terasa lembut tanpa alasan. Sudahlah, jangan berpikir terlalu banyak. Saya akan tinggal untuk menemanimu. Hanya saja, dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Di dalam hati selalu merasa gelisah tanpa alasan. Mata ini juga sering melihat ke arah pintu masuk di bawah. Di bawah sudah ada orang yang memulai permainan judi. Kapan saya akan datang? Tapi terus menunggu hingga upacara pernikahan dimulai. Menunggu hingga musik dimainkan. Menunggu hingga Liu Ruin yang mengenakan gaun pengantin putih melangkah. Ji Boda yang mengenakan jas melangkah satu persatu di atas karpet merah. Aku tetap tidak datang. Mimpi menjadi bagian dari keluarga kaya akhirnya akan terwujud. Di wajah Ji Boda tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Namun di sampingnya, Liu Ruin justru terlihat sangat dingin. Tidak ada sedikit pun senyuman. Dia sering melihat ke arah tempat yang disediakan untuk keluarga Long. Ternyata tidak ada seorang pun yang datang. Alisnya semakin berkerut dalam. Hatinya gelisah dan tidak tenang. Saat pembawa acara mengumumkan bahwa pernikahan dimulai, pintu gereja didorong terbuka. Liu Ruin, kamu tidak bisa menikah. Menghadapi Ibu Long yang anggun saat ini, dia masuk seperti orang gila. Berlari dengan histeris menuju Liu Ruin. Tuntutan yang memilukan. Bagaimana kamu bisa menikah dengan orang lain? Anakku menghabiskan masa mudanya untuk bersenang-senang denganmu. Membuatmu bahagia. Saat itu kamu hamil dengan anaknya. Dia terpaksa menikah, tetapi kamu tidak mau menikah dengannya. Apakah kamu merasa berhutang budi padanya? Liu Ruin terdiam. Kapan dia? Dia sendiri bahkan tidak tahu. Aku menikah pada awalnya. Bukankah itu untuk memanfaatkan dia menyelamatkan keluarga Long? Kepalanya berdenyut terus-menerus. Ketakutan yang kuat muncul dari dalam hatinya. Dia hanya bisa melihat Ibu Long menyerangnya. Tetapi dia lupa untuk menghindar. Jika bukan karena kamu menolak pernikahan, Aotian tidak akan jatuh dari tangga dan terluka. Dia tidak akan jatuh sakit. Dan tidak akan terkena kanker di usia muda. Anakku adalah korban dari tindakanmu. Kamu wanita yang tidak punya hati. Anakku sudah pergi. Bagaimana kamu masih bisa merasa berhak untuk menikah? Kamu harus membayar untuk anakku. Ibu Long berteriak dalam keadaan hancur. Dia melemparkan laporan itu dengan keras ke wajah Liu Ruin. Kuku tajamnya meninggalkan bekas di wajahnya. Namun, dia hanya menatap dengan mata merah. Menatap laporan yang berserakan di lantai. Laporan operasi. Laporan diagnosis kanker stadium akhir. Melihat, cahaya di dalam gereja terang dan lembut. Menyentuh laporan tersebut. Namun, itu membuat mata Liu Ruin menjadi merah. Kamu? Maksudnya? Suaranya bergetar saat dia berjongkok. Seluruh dirinya tampak seperti kehilangan jiwa. Senyuman di mata Ji Boda juga tergantikan oleh kecemasan. Dia menatap laporan di lantai. Hatinya terasa jatuh ke dasar jurang. Tidak bisa. Dia menggelengkan kepala. Dengan panik, dia maju untuk menarik Liu Ruin. Ruin, pernikahan kita. Tangannya baru saja menyentuh Liu Ruin. Namun, dia dengan keras mengibaskan lengannya. Pinggangnya menabrak meja bunga di belakang. Rasa sakit membuatnya terengah-engah. Wajahnya pucat dan tidak bersemangat. Ibu Long sudah ditangkap oleh petugas keamanan yang datang kemudian. Namun, situasinya sudah kacau balau. Suara bising terus-menerus di telinga. Namun, Liu Ruin seolah tidak mendengar. Dia sudah mengambil laporan yang terjatuh di tanah. Kanker. Dulu saya tidak menikah untuk keluarga Long. Bukan untuk memanfaatkan dia atau keluarga Liu. Aku hanya karena dia yang tidak menyadari. Saya terpaksa menikah. Dan apa yang dia katakan kepada saya saat itu? Dia meminta saya untuk melompat. Dia bilang tidak ada yang peduli. Kapan itu terjadi padanya? Liu Ruin tiba-tiba teringat suatu malam. Dia sedang nongkrong di bar bersama teman-temannya. Setelah minum terlalu banyak, perut bawahnya sangat sakit dan dibawa ke rumah sakit. Dalam keadaan setengah sadar, dokter mengatakan harus melakukan operasi. Dia dengan tangan bergetar menandatangani surat persetujuan operasi yang tidak diketahui. Jadi, itu adalah kejadian saat itu.
Dia yang menyebabkan anak kita celaka. Tidak ada terjemahan yang relevan. Liu Ruin seluruh tubuhnya membeku. Tidak mungkin. Long Outin tidak mungkin. Kita seharusnya tidak seperti ini. Long Outian, kamu lagi dan aku. Dia bergumam dalam keputusasaan. Membiarkan air mata masuk ke mulutnya. Rasanya pahit membuatnya merasa kering. Di telinganya ada seseorang yang memanggil namanya. Ibu masih mengucapkan setiap kata. Menangis sambil menuduhnya sebagai pembunuh. Liu Ruin tidak bisa mendengar satu kata pun. Menggenggam laporan dan berlari keluar seperti orang gila. Tidak ada terjemahan yang relevan. Li Xia mengejarnya dan menghentikannya. Dengan keadaannya seperti ini, keluar pasti akan terjadi sesuatu. Liu Ruin tiba-tiba berbalik. Wajahnya pucat seperti kertas. Lingkaran matanya semua merah. Jangan halangi saya. Saya ingin mencari Long Outin. Ini adalah pertama kalinya Li Xia melihatnya begitu tidak terkendali. Terkejut dan terperangah. Sibuk dan memaksa diri untuk tenang. Menggenggamnya erat-erat dan tidak mau melepaskan. Kamu mau kemana? Tenangkan dirimu. Tanyakan dengan jelas terlebih dahulu. Tidak bisa tenang. Liu Ruin seluruh tubuhnya bergetar. Pintu gereja terbuka. Angin dingin yang sepi masuk ke dalam rumah membuat orang merinding. Li Xia terdiam sejenak. Di sela-sela kebingungan ini, Liu Ruin dengan keras melepaskannya. Pergi dari lokasi pernikahan tanpa menoleh. Jiboda yang mengenakan jas terhuyung-huyung di belakang. Beberapa kali hampir terjatuh. Dia melihat ke arah Liu Ruin pergi dengan hancur. Ekspresinya tampak bingung. Kenapa? Jelas-jelas hanya satu langkah lagi aku bisa mencapai keluarga Liu. Kenapa Long Outian harus muncul dan mengacau pada saat seperti ini? Mimpinya tentang keluarga kaya hancur total. Semua usaha yang dia lakukan selama ini sia-sia. Semuanya salah si Outian itu. Meninggalkan gereja, Liu Ruyan mengemudikan mobil langsung menuju rumah Long. Di jalan, tangan yang memegang kemudi bergetar. 3 laporan itu ada di kursi penumpang depan. Tapi bagaimana mungkin aku? Aku bisa melompat dan berlari, tapi selalu membuatnya marah. Bagaimana mungkin aku? Aku sangat peduli pada rumah yang tidak ada. Bagaimana aku bisa rela? Long Outian, keluarlah. Kau hanya mengandalkan aku menyukaimu. Selalu menggangguku. Dia memarkir mobilnya. Kakinya terasa lemas. Beberapa kali hampir terjatuh karena menginjak gaun pengantin. Hampir seperti jalan yang menurun. Kapan putri kedua grup Liu pernah dalam keadaan seburuk ini? Tapi dia sama sekali tidak peduli. Di dalam rumah, dia terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah. Long Outian, keluarlah. Suara itu menghilang. Ruangan dipenuhi keheningan. Bendera berkabung berkibar tertiup angin. Liu Ruyan langsung melihat ruang berkabung. Di tengah, aku terbaring di dalam peti mati hitam. Di dalam peti mati, aku mengenakan jas putih yang sempurna. Wajahku yang tampan kini terlihat pucat. Biasanya selalu tersenyum lembut. Mata berbentuk bunga persik ini kini tertutup rapat. Napasku terhenti di tenggorokan. Liu Ruin tertegun di tempatnya selama beberapa detik. Baru setelah itu, dia seolah tersadar. Outin. Dia menatapku yang terkurung di dalam peti mati. Tenggorokanku sangat serak. Aku hanya terbaring di sana. Dengan tenang. Seolah-olah hanya tertidur. Orang yang bisa tidur. Kenapa dadaku tidak bergerak? Mata Liu Ruin kembali memerah. Wajah cantiknya pucat seperti kertas. Dia tanpa sadar mengepal tangannya. Dia melangkah tersandung 2 langkah ke depan peti mati. Tenggorokanku terasa sakit. Long Outin. Selamat tinggal. Tidak enak. Sama sekali tidak menyenangkan. Bangkitlah. Dia menggigil dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh tanganku. Tak terduga. Jari-jariku menyentuh sesuatu yang dingin hingga membuat jantung berhenti. Saat itu, Liu Ruin mendengar di dalam pikirannya. Suara senar yang tiba-tiba putus. Dia menatap tangan yang dingin itu. Otaknya seolah kosong. Tanganku. Kenapa bisa sedingin ini? Dia tidak rela. Dia kembali mengulurkan tangannya ke bawah hidungku. Tapi tidak ada. Tidak ada napas. Sama sekali tidak ada. Bukan hanya napas. Denyut nadi juga berhenti. Seluruh tubuhku dingin seolah baru diambil dari lemari es. Liu Ruin benar-benar panik. Di wajahnya yang dingin itu, tidak ada lagi sedikit pun kebanggaan dan kebebasan yang dulu. Long Outin. Dia hancur dan menarikku keluar. Dia tidak pernah berpikir aku akan. Outian, bangunlah. Jangan menakutiku. Ya, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tidak suka Jiboda. Aku tidak pernah menyukainya. Aku bersamanya dan menikah hanya untuk membuatmu marah. Aku sangat menyukaimu. Tapi di hatimu hanya ada kakakku. Aku sudah di sampingmu selama 6 tahun, tapi kau tidak melihatku. Aku hanya terlalu marah. Bangunlah. Aku tidak akan menikah dengannya. Bagaimana kalau aku menikah denganmu? Aku tidak butuh pernikahanmu. Aku melakukannya dengan sukarela.
Bagaimana jika aku menikah denganmu? Harapan terbesarnya seumur hidup adalah menikah denganku. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkanku? Seandainya aku tahu dari awal bahwa aku menikah karena dia. Bagaimana mungkin dia menolak saat itu? Tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu dirinya sendiri. Tidak tahu aku terjatuh dari gedung tinggi. Tidak tahu aku menderita penyakit terminal. Kau adalah pembunuh pribadiku. Lepaskan anakku. Ibu Long baru pulang dan melihat anaknya, yang tubuhnya dipeluk oleh Liu Ruin dan diletakkan di tanah. Dia dengan susah payah menenangkan emosinya, kini kembali memuncak. Dia berteriak dan menangis, berlari untuk merebutku kembali. Liu Ruin tidak menyadari dan tidak dapat memelukku. Melihatku direbut begitu saja. Hatinya seolah-olah dirobek oleh kehidupan. Bibi, Bibi, saya salah. Saya memohon padamu. Tolong biarkan saya bersama Aotian. Dia duduk di tempatnya dengan canggung dan bingung. Air mata mengaburkan pandangannya. Seperti anak yang kehilangan harta berharga. Ibu Long memandangnya dengan penuh kebencian. Tidak ada lagi usaha untuk menyenangkan dan suara lembut seperti dulu. Dia memelukku erat-erat. Apapun yang dia ambil, langsung dilemparkan ke arah Liu Ruin. Keluar dari sini. Keluarga Long tidak menyambutmu. Asbak kristal berada di pelipis Liu Ruin. Cairan itu segera meluap. Namun dia tidak peduli. Masih berusaha mendekatiku. Ibu Long sudah memelukku di tepi peti mati. Melihat wajahku yang pucat, dia menyesal. Jika bukan karena dia mendorong anaknya untuk mendekati keluarga Liu. Jika hari itu dia tidak memutuskan telepon anaknya. Apakah anaknya tidak akan pergi sendirian dan kesepian? Hati Ibu Long terasa sakit hingga sesak. Aotian, ibu salah. Ibu tidak akan membiarkanmu lagi untuk menyenangkan Liu Ruin. Ibu yang salah. Kami tidak akan menikah. Tidak ingin siapapun. Hanya kita berdua yang hidup dengan baik. Namun Liu Ruin tidak bisa lagi tenang. Dia terhuyung-huyung mendekati mereka. Dengan panik membuka mulut. Hampir kehilangan suaranya. Ibu, saya salah. Saya menikah dengan Aotian. Saya dan dia menikah secara gaib. Saya tidak akan meninggalkannya. Tolong berikan saya kesempatan ini. Liu Ruin mengakui. Dia memang bodoh. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkanku. Semua yang dilakukannya selama ini adalah untuk membuatku marah. Marah karena aku tidak mencintainya. Dia sudah menyukaiku sejak remaja. Bagaimana mungkin dia tidak ingin aku? Dia mencintaiku. Takut ibunya tidak setuju. Liu Ruin bahkan mengeluarkan ponselnya dengan gemetar untuk mencari aplikasi perekam suara. Bibi, saya akan menikah dengan Aotian. Saya tidak akan mengabaikan Nishi. Selama kita menikah, saya akan segera meminta seseorang untuk membantu mengelola keluarga Long. Kedepannya, saya akan menjaga keluarga Long untuk Aotian. Siapa yang peduli? Mata Ibu Long merah dan penuh air mata. Bola matanya dipenuhi dengan pembuluh darah merah. Dia mengayunkan tangannya dan menjatuhkan ponsel di tangan Liu Ruin. Hampir merobek hati. Jika bukan karena kamu, bagaimana Aotian saya bisa kehilangan nyawanya? Kamu yang tidak punya hati. Kamu mengkhianati ketulusan hati anakku. Itu adalah 6 tahun penuh. Akhirnya, kamu memperlakukannya seperti ini. Keluarga Long tidak perlu kamu urus. Berikan itu padaku. Bawa ponselmu sekarang juga. Saya tidak akan memberikan Aotian padamu lagi. Tidak akan pernah. Setelah Ibu Long berteriak, melihatnya tidak bergerak. Suo bangkit dan tanpa peduli mendorongnya keluar. Liu Ruin sama sekali tidak bisa berdiri. Dia terdorong dan terhuyung-huyung. Saya masih terbaring di tanah. Perselisihan ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Salju di luar jatuh dengan lebat. Pintu besar keluarga Long ditutup dengan keras. Salju yang menumpuk di ujung pohon tidak jauh dari situ jatuh. Di atas salju. Dalam sekejap, jejaknya menghilang. Liu Ruyan berdiri bingung di depan pintu rumah yang tidak ada. Angin dingin yang menusuk membuatnya menggigil. Dia belum pernah merasa sesesal ini seumur hidupnya. Jika saja saya mengatakan ingin menikah saat itu. Dia tidak bersikap keras kepala. Dia tidak berandai-andai dengan anggapan sendiri. Jika tidak, nasib dia dan saya tidak akan seperti ini. Setidaknya, aku tidak akan menyakiti. Malam ini, Liu Ruyan tidak pergi kemana-mana. Dia berdiri di depan pintu hingga tengah malam. Ibu Long tidak mengizinkannya masuk. Dia pun memarkir mobilnya di depan rumah Long. Ponsel yang terisi penuh memutar ulang kenangan dia dan saya. Ada foto dan video. Wajah tampan di layar. Selalu tersenyum lembut kepada siapapun. Ketika aku baru bersama kamu. Aku pemalu. Bahkan menggenggam tangannya pun terasa. Seperti siswa SMA yang sangat hati-hati dan waspada. Ruin seperti asap. Jangan terus-menerus menciumku di jalan. Kamu adalah pewaris keluarga Liu. Kamu terbang seperti ini. Sangat buruk pengaruhnya. Seperti asap. Kamu tidak makan lagi.
Apa kamu lupa tentang sakit perutmu terakhir kali? Liu Ruin. Jika kamu terus bersikap tidak masuk akal, aku akan benar-benar marah. Ekspresi 6 tahun yang lalu. Setiap gambar semakin hidup. Setiap bingkai adalah aku dalam ingatannya. Hanya saja di masa depan, tidak akan ada lagi yang memanggilnya Ruin. Dia menatap wajah berkerut di video dengan bingung. Sakit hati hingga sesak. Kakak Otin. Aku juga tidak makan dengan baik hari ini. Aku lapar. Bisakah kamu memasak mie untukku? Namun, tidak ada. Tidak ada lagi yang merespons ketidakpuasannya. Di awal fajar hari kedua, Liu Ruin dengan kedua matanya. Kepalanya terasa bingung dan tidak jelas. Saat dia hampir tidak bisa bertahan. Hampir tertidur. Pintu rumah Ni didatangi seseorang. Dia bersandar di kursi pengemudi. Terkejut oleh suara pintu yang dibuka. Tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat. Sekelompok orang berwarna gelap keluar dari rumah. Di depan, Ibu Long mengenakan pakaian putih. Memegang bingkai foto di tangannya. Ada beberapa orang kuat di belakang. Ada 4 orang berdiri di sudut mengangkat peti mati hitam. Liu Ruin langsung mengenali. Itu adalah peti mati yang berisi saya kemarin. Dia merasakan detak di pelipisnya, membuka pintu mobil dan berlari keluar. Menghabiskan semalam di mobil. Kakinya mati rasa dan tidak terasa. Baru berjalan beberapa langkah, dia terjatuh dengan canggung di kolam. Perasaan tidak nyaman yang ekstrim kembali menyelimuti hatinya. Dia ingin berdiri. Tapi saat ini, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Tanah terasa dingin menusuk. Celananya basah oleh air salju. Dia menatap erat peti mati yang tidak jauh dari sana. Matanya dipenuhi dengan kecemasan. Mereka mau membawaku kemana? Baiklah, ketika aku memohon padamu. Tanpa Otian, aku bisa. Mendengar kata-katanya. Ibu Long akhirnya memberikan tatapan padanya. Namun, tatapan itu sangat dingin dan menyeramkan. Kalau begitu, pergilah. Bukankah kau ingin menikahi Aotian dari keluargaku? Pergilah. Carilah Aotian milikku. Kau telah menyakiti Aotian milikku. Masih ada anak itu. Apa hakmu untuk hidup? Suara Ibu Long seperti mata pisau dingin yang menghukum pelanggar di zaman dahulu. Mengoyak daging hatinya. Sakitnya menusuk hati namun tidak. Dia merangkak beberapa langkah dengan canggung berusaha menahanku. Namun kakinya terlalu mati rasa. Terlalu beku oleh salju. Semakin lamban dan mati rasa. Ibu Long tidak lagi berbicara sepatah kata pun padanya. Dia membawa orang-orang di belakangnya naik ke sebuah mobil. Pergi dengan cepat. Meskipun Liu Ruin berusaha menahan di belakang. Dia sama sekali tidak mendengarkan. Liu Ruin menggigit bibirnya dan berusaha berdiri. Tadi dia melihat. Mobil yang dinaiki Ibu Long adalah mobil krematorium. Mereka ingin mengkremasi saya. Tapi dia belum menikah dengan saya. Saya belum menjadi suaminya. Bagaimana mereka bisa membawa saya pergi? Beberapa langkah kembali ke mobil. Liu Ruin menginjak gas dan mengeluarkan mobil. Memacu dengan nekat. Setelah salah menuju 2 krematorium. Dia akhirnya menemukan yang benar. Namun tidak disangka. Ibu Long sudah memprediksi. Di pintu berdiri beberapa pria kekar. Begitu melihatnya datang, mereka menghalangi di pintu. Maaf, itu milik Liu. Nyonya Long sudah memberi perintah. Anda tidak bisa masuk. Hong Kong apa? Emosi Liu Ruin sudah mencapai puncaknya. Dia dengan enggan menendang papan petunjuk kayu di pinggir jalan. Penuh dengan warna merah menyala. Pria besar itu hanya menunduk dengan sopan dan mengulangi. Maaf. Maaf yang pergi. Liu Ruin memerah matanya. Tanpa peduli, dia ingin menerobos masuk. Pria besar itu segera menghalangi. Beberapa orang menghalanginya dengan ketat. Ya, buka. Dia menggigit gigi dan dengan marah ingin menerobos. Namun, pria besar itu tetap tak bergerak. Seharusnya, Liu Ruin menarik sudut bibirnya dengan dingin. Mengeluarkan ponsel. Omong kosong. Keluarkan kode pembayaran. Bukankah itu yang diinginkan? Aku berikan padamu. Pria besar itu tampak kesulitan. Tepat pada saat itu, suara Ibu Long terdengar dari kejauhan. Tidak perlu menghalangi. Biarkan dia pergi. Diiringi angin dan salju. Satu kalimat yang singkat dan padat. Namun, itu menghancurkan hati Liu Ruin yang bergetar dengan paksa. Apa artinya tidak perlu khawatir lagi? Apa artinya biarkan dia mencintai? Aotian. Dia hampir segera menyadari sesuatu. Dia menerobos masuk seperti orang yang gila. Namun tidak disangka. Ibu Liu berbalik dan naik ke sebuah mobil kecil. Saat pintu mobil. Dalam keadaan samar, Liu Ruin melihat. Sampai di sebuah kotak kecil yang berbentuk persegi. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Tanpa menunggu reaksinya. Kakinya sudah lebih dulu berlari menuju mobil. Namun dia tetap terlambat. Dalam 1 hari. 2 kali mobil yang membawaku hampir bersentuhan. Tubuhnya yang dipaksakan tampak goyah. Takut untuk mengikuti.
Dia segera berbalik dan masuk ke mobilnya. Dia dengan cepat memutar kemudi dan mengikuti. Akhirnya berhasil mengejar mobil itu. Mobil itu jelas-jelas telah menemukan jejaknya. Segera mempercepat laju. Mobil di depannya mempercepat, dia juga ikut. Menekan pedal gas tanpa henti. Selama itu, Ibu Liu sudah meneleponnya lebih dari 3 kali. Dia tidak menjawab satupun. Sampai 4 kali. Dia merasa terganggu oleh suara dering itu. Sedang ingin memutuskan. Detik berikutnya. Sebuah truk tangki minyak melaju ke arahnya dari sebelah kanan. Secara naluriah, dia ingin menginjak rem. Namun, kecepatan mobil terlalu cepat. Tidak bisa berhenti sama sekali. Dengan suara keras, otak Liu Ruin terbentur keras ke kaca jendela mobil. Beberapa kali terbalik. Otaknya seketika menjadi kosong. Seperti gelombang yang mengalir. Mengaburkan pandangannya. Di telinganya hanya tersisa dengungan. 3 lembar kertas yang awalnya diletakkan di kursi penumpang depan. Entah kapan melayang di depan matanya. Tahu? 4 kata yang tampak tidak berarti. Liu Ruin mengerutkan dahi dengan penuh rasa sakit. Tubuhnya seolah-olah tertusuk pedang tajam. Saking sakitnya, dia sulit bernapas. Dia kehilangan tenaga dan terkulai di tanah. Bau minyak yang bocor dari truk tangki sangat menyengat dan tidak sedap. Dia ingin menutup matanya. Detik berikutnya. Namun, dia mendengar suara lembut memanggil. Ruin. Suaranya semakin jelas. Liu Ruin mengangkat kepala dengan mata merah. Terlihat ke arah yang disinari cahaya. Aku yang mengenakan jas putih berjalan ke arahnya. Senyumku begitu murni. Aku berjalan ke sampingnya. Dengan lembut, aku mengelus kepalanya. Ruin, kita baik-baik saja. Kita tidak akan bertengkar lagi, ya? Baik. Dia dengan susah payah mengucapkan satu kata. Darah segera mengalir dari tenggorokannya. Kali ini, pasti. Kof, kof, kof. Pasti tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Saat suaranya mereda, minyak yang tumpah di tanah terbakar. Di tempat yang berpusat pada mobil kecil Ruin, api menjulang tinggi. Seluruh tubuhku terasa nyeri yang tak terkatakan. Tubuh seolah-olah berada di antara dua dunia yang bertentangan, es dan api. Kadang dingin, kadang panas. Aku dengan susah payah membuka mataku. Yang terlihat adalah sinar matahari yang menyilaukan. Apakah ini dunia setelahnya? Aku berpikir dalam keadaan bingung. Pikiranku belum jernih. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Segera diikuti. Suara wanita yang familiar kembali terdengar. Masih tidur. Jika kamu terus tidur, pesta ulang tahun Liu Ruin akan terlewat. Mendengarkan suara ibu. Aku tertegun cukup lama. Ibu sudah berada di samping saya. Meletakkan setelan jas di kursi sambil menghela napas. Aotian, oh, ini bukan hanya kata-kata ibu tentangmu. Meskipun kamu masih tidak bisa melupakan Ruin. Namun yang hidup harus terus melihat ke depan. Saat ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Long adalah keluarga Liu. Bahkan jika itu untuk perusahaan ayahmu. Sabar sedikit. Anak itu, Ruin, memang sedikit nakal. Namun sekarang, setidaknya kamu adalah tunangannya. Dia berulang tahun hari ini. Jika kamu tidak pergi, bukankah itu akan menjadi bahan pembicaraan? Apa? Saya mengernyitkan dahi. Suara saya tiba-tiba serak. Namun saya sekarang tidak peduli. Saya berusaha keras untuk duduk. Memaksa diri untuk sedikit sadar. Menggali inti dari masalah. Pesta ulang tahun. Upacara dewasa. Tunangan Liu Ruin. Otak saya mengalami gangguan sejenak. Saya terkejut melihat tanggal yang ditampilkan di jam elektronik di meja samping. 18 September 2018. Aku merasa seluruh tubuhku kaku di tempat. Jadi saya kembali ke masa lalu. Ibu Long melihat ekspresi aneh saya. Dia mengira saya tidak mau pergi. Tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia langsung menarik saya dan mendorong saya ke toilet. Maka, pikiran saya masih bingung, tetapi semuanya sudah diatur. Ketika saya kembali sadar, saya sudah mengemudikan mobil sampai di depan rumah keluarga Liu. Melihat rumah kecil yang familiar itu, saya terhenti sejenak. Tenggorokan saya terasa kering. Kenangan tidak menyenangkan dari kehidupan sebelumnya datang seperti badai. Mengalir masuk ke dalam pikiran saya satu demi satu. Penekanan yang sebelumnya, keputusasaan dan dingin yang menusuk datang melanda. Berubah menjadi tangan besar yang mencengkeram tenggorokan saya. Membuat saya sulit bernapas. Ponsel. Ibu Long mengirimkan saya pesan. Isinya langsung dan mudah dipahami. Setelah hari ini, Ruin akan dewasa. Dia masih muda dan belum bisa menahan perasaannya. Kamu sebaiknya segera membuatnya punya anak. Ibumu telah membesarkanmu dengan sangat baik. Dia pasti akan menyukaimu. Apakah kamu suka? Aku terpaku menatap pesan itu. Mawar pun memiliki duri. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat menyukai dua kata itu. Sampai membuatku terluka di mana-mana.
Memulai lagi adalah sebuah keberuntungan. Aku hanya ingin menjauh dari ruin ini. Mawar berduri yang penuh duri itu jauh. Menjalani hidupku sendiri. Mengenai pernikahan itu, bagi aku dan ruin adalah, jika demikian, maka sebaiknya kita menghentikan kerugian tepat waktu. Mematikan layar. Aku berpura-pura tidak melihat. Dengan tubuh yang lelah, aku melangkah ke daerah kebahagiaan itu. Pintu besi besar. Aku merasakan sepasang mata tertuju padaku. Saat aku menengadah, aku melihat di balkon lantai 2. Ruin bersandar di ambang pintu dengan ekspresi aneh menatapku. Tatapan saling bertemu. Liu Ruin tiba-tiba mengangkat alis dan bersuara. Kakak Aotian, kamu terkenal tepat waktu di kalangan kita. Kenapa kamu justru terlambat hari ini? Kamu membuatku menunggu begitu lama di hari perayaan dewasa ini. Apakah menurutmu ini pantas? Orang-orang di sekitar yang menghadiri pesta itu menatapku. Namun aku tidak lagi terlihat bingung seperti biasanya. Wajah yang akrab, suara yang akrab, bahkan ada bercandanya pun sangat familiar. Aku melihat wanita yang pernah kucintai dengan rendah hati di kehidupan sebelumnya. Jantungku tetap berdenyut tak terkendali. Namun itu untuk diriku sendiri. Aku merasa sakit untuk diriku sendiri. Di kehidupan sebelumnya demi mencintainya, aku mengorbankan waktu, nama baik bahkan nyawaku. Di kehidupan ini, aku pasti tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa kamu datang dengan tangan kosong? Kakak Aotian, kamu datang terlambat. Jangan-jangan kamu bahkan tidak menyiapkan hadiah untukku. Liu Ruin dengan jahat menarik sudut bibirnya dengan sengaja. Menggigit keras 3 kata, Aotian, menunjukkan sikap santai seperti anak orang kaya. Kata-kata ini membuat keributan. Kerumunan menjadi ramai. Sebagian besar menunjukkan ekspresi senang melihat orang lain menderita. Pukulan yang saya tahan tiba-tiba melonggar. Saya merasa seolah-olah lega. Mengangkat kepala dan mengeluarkan senyuman tanpa rasa takut. Baiklah. Saya menjawab dengan tegas. Senyuman di wajah saya bersinar di bawah sinar matahari. Liu Ruyan terkejut sejenak. Sekali lagi, mataku tertuju ke bawah. Hadiah ulang tahun yang saya berikan tahun lalu. Kamu begitu membencinya sampai-sampai langsung membuangnya ke tempat sampah. Hari ini saya akan memberimu sesuatu yang kamu inginkan. Karena sejak awal saya tahu dia tidak mencintai saya. Maka saya akan memenuhi keinginannya. Liu Ruyan, pertunangan kita dibatalkan. Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi heboh. Tatapan dari lantai 2 semakin tajam. Seolah-olah sebuah paku menancapkan saya di tempat. Ingin sekali membelah saya di depan umum. Membuatku tidak bisa melarikan diri. Liu Ruin mungkin merasa, ini mungkin rencanaku, kan? Lagi pula, saat ini aku bersedia menikah dengannya. Hanya untuk menyelamatkan yang tidak punya rumah. Di detik berikutnya, ternyata, aku mendengar Liu Ruin tertawa sinis. Kakak Aotian, apa yang telah saya lakukan sehingga membuatmu tidak senang? Kamu benar-benar ingin aku tidak senang di perayaan dewasa ini. Menyambut jalan. Di mana aku membuang hadiah ulang tahunmu ke dalam tong? Aku hanya merasa piring itu terlihat kuno. Selera yang buruk. Hanya memberikannya kepada pembantu di rumah. Semua orang di lingkaran tahu kamu baik hati dan sabar. Kamu adalah menantu idaman ibuku. Kamu tidak akan marah padaku hanya karena hal ini, kan? Kata-kata dia tersirat dalam kata-katanya. Hatiku terasa sakit. Namun di wajahku tidak ada sedikit pun ekspresi kehilangan kendali. Bagaimana bisa? Hanya saja aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku juga tahu bahwa buah yang dipaksakan tidak manis. Tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak akan mengirimkan piring yang tidak berkelas padamu lagi. Sekarang, kita menikah. Saling tidak mengganggu. Awal hubungan aku dan dia adalah sebuah kesalahan. Sebenarnya, tidak seharusnya terlibat. Wajah Liu Ruin tampak aneh. Emosi di matanya tiba-tiba menjadi dingin. Orang yang cerdas bisa melihat ini adalah tanda dia marah. Orang-orang di sekitarnya merasakan suasana yang tidak tepat. Mereka cepat-cepat tersenyum dan berusaha mencairkan suasana. Sudahlah. Pan Long memang suka bercanda. Semua orang tahu bahwa kalian adalah pasangan yang belum menikah. Pertunangan yang ditetapkan oleh generasi tua ini. Bagaimana bisa dikatakan dibatalkan begitu saja? Kamu terlambat, itu salahmu. Ruin pun jadi marah. Masalah sebuah piring. Berapa nilainya? Lain kali, pilihlah sesuai seleranya. Suami istri pasti bertengkar di awal, tapi berdamai di akhir. Lihat saja. Semua orang merasa aku harus menyenangkan Liu Ruin. Bahkan jika dia yang terlebih dahulu bersikap aneh dan mencemooh. Jika ini terjadi di masa lalu. Berjalan ke sisi mobil. Saya memang bisa bersabar. Tapi sekarang, saya tidak akan melakukannya lagi. Siapa bilang keluarga Long harus bergantung pada keluarga Liu? Saya telah terjebak dalam kesalahan ini seumur hidup. Hidup sekali lagi.
Saya sudah memikirkan dengan jelas. Kenapa saya tidak bisa bergantung pada diri sendiri? Saya bukan tanaman parasit. Hidupku. Kenapa harus bergantung pada orang lain? Menatap mata orang itu yang penuh makna. Tiba-tiba saya tersenyum. Ini bukan lelucon. Setelah hadiah diberikan, saya tidak akan tinggal lama. Semoga kalian bersenang-senang. Saya berbalik ke Gaoyi. Aku berbalik dan pergi. Meskipun kepala terasa berat dan kaki ringan, sangat tidak nyaman. Punggung saya tetap tegak. Berjalan ke sisi mobil. Saya mendengar suara kaca pecah di lantai. Kemudian, suasana menjadi sunyi. Di dalam mata saya, warna yang berbeda bergetar. Namun hanya sekejap. Anak berusia 18 tahun. Sungguh kekanakan. Usia saya. Ternyata saya menyukai orang yang begitu kekanakan. Masih menyukainya selama bertahun-tahun. Kali ini, saya tidak ingin lagi menemani seorang gadis tumbuh dewasa. Sangat tidak layak. Saya tidak ragu sedikit pun. Masuk mobil dan menutup pintu dengan cepat. Di detik berikutnya, menerima pesan teks di ponsel. Dari Liu Ruin. Kamu terlambat dan masih marah. Atau bilang, kamu harus membuatku tidak bisa turun hari ini. Kamu bukan menantu idaman yang dipilih ibuku. Mengingat hari ulang tahunku yang membuatku senang. Memberi kamu kesempatan untuk menyenangkanku. Buat aku senang. Kita anggap ini selesai. Saya tidak marah padamu. Bagaimana? Menyenangkannya. Bagaimana cara menyenangkannya? Menyenangkannya dengan tubuh. Dalam kehidupan sebelumnya, aku dan dia pernah bertemu pada hari ini. Setelah itu, saya kalah dengan sangat telak. 我只轻飘飘看了一眼信息，反手退出去，没有一丝拖泥带水，拉黑了柳如烟的所有联系方式。似乎这样就能彻底把她从自己的世界赶出去。做完这一切，我的嗓子莫名发干，仰头喝了半瓶水才好些。脑袋里的昏沉质感愈发严重，反倒胃里隐隐有些催人作呕。我将车开出别墅区。 正想着去医院挂个号，半路却接到了母亲的电话。连线的第一瞬，那头便传来了龙母愠怒的质问：为什么取消婚约？意料之中的怒意，我压下喉间的难受，哑着嗓子叫了一声妈。龙母却厉声打断我：“你还知道我是你妈？那为什么不跟我商量？龙家的生意一落千丈，我们只能依附龙家。我知道你还放不下柳如雪。” 可他已经死了，他回不来了。生者还得生活的往前看。你不娶柳如烟，你让你爸辛苦做起来的龙氏怎么办？龙母的怒火充斥在狭小的车厢里，逼得人窒息。我一言不发地听着，头昏脑胀，眼眶也酸。可我不明白，为什么所有人都以为我喜欢柳如雪？我承认柳如雪是对我很好不假，可我从来都只把她当姐姐，仅此而已。 哪怕当时和他在一起，包括之后答应母亲和柳如烟在一起，我也不过是觉得龙家和柳家定亲，这一切都是我的义务。上辈子那6年，爱上柳如烟是我没想到的，之后被伤透了心，落得那样的下场，也是我没想到的。现在有幸重来一次，我不敢再爱柳如烟，我只想好好做自己。 可做自己哪有这么容易？将车停在路边，我握紧了方向盘，嗓音沉重：“妈，我的婚姻就该沦落为家族联姻的牺牲品吗？哪怕我今后不会幸福，有可能会死，你也想我去攀附柳家吗？当我求你放过我吧。”电话那头。 有一瞬的安静，却也只是一瞬。龙母像是彻底爆发了一般，不顾一切的指责：“龙傲天，你什么时候变得这么自私了？你和柳家的婚约那是自小就定下的，由不得你。我和你电话里说不清，你也别闹脾气。现在立刻回来，晚上跟我去柳家给如烟赔礼道歉。”随着龙母怒意落下，电话也被掐断。我痛苦的闭眼，藏住眼中的泪。 我一时竟分不清，这到底是联姻还是在卖儿子？不过好像也没有什么区别。可是，再待在柳如烟身边，我会死的。我在车里坐了好久，久到手机收到交警大队的提醒，让我把车开走。胃里的酸味直往喉咙里反。我收拾好情绪，重来一世。有了前车之鉴。 我该好好爱惜自己的身体。驱车来到医院，一系列检查后，
医生告诉我只是发烧，不过烧到了30几，还是要注意。我记下了医生的嘱托，之后的缴费、吊水都浑浑噩噩。这期间，我的手机一直响个不停，大都是柳如烟生日宴上的朋友，平常从来不联系的陌生人。此刻居然一个二个对我苦口婆心，话里话外无外乎就是让我放下身段，好好去劝劝那位刘二小姐。可是我真的很累，我看得厌烦，数百条的信息里只回了好友顾阳，他问我在哪，我只发了一条定位，随后便将手机关了静音。一个人吊水，最不好的一点就是没人帮着看药水。我不记得自己是什么时候睡过去的，意识在回笼时，闻到刺鼻的消毒水味，我几乎是弹起来的。可手背上原本的针已经不见，只余下一圈胶带缠着一个棉签头，头顶还剩4瓶的药水也不知所踪。醒了，顾阳的声音从旁侧落下，带着一丝倦怠。我愣了一瞬，抬头就见顾阳不知道什么时候来的，这会儿正坐在我身侧不远处，手里还捧着个手机。我的心落回去，顾阳又递了瓶水给我，我无声接过，猛喝了一口，冒烟的嗓子得救。顾阳却比我先开口，我在云端酒吧开了卡座，走起，不是询问。顾阳说完起身拉着我就要走，睡过一觉，我已经舒服很多。起身的时候，却还是脚下发软，踉跄了一下，配合着顾阳走了几步，我腿里的吐气，头包配酒，说走就走，你嫌我活太长了。顾阳反手给我一个暴力，我能不知道？我也没让你喝酒，我就想带你去看看，3条腿的蛤蟆少见，2条腿的女人还不是遍地有，你就是太轴，老把自己困住。听他这话，顾阳大抵是知道了我今天取消婚约的事情，不等我拒绝，顾阳已经拖着我坐进了他自己的车里。可别辜负我，为了方便你，我今天都没开车来。云端酒吧，顾阳递给我一杯果汁，就冲进了舞池狂嗨。美其名曰是给我艳遇的机会，我倒是没想过艳遇。上辈子经历的那些，已经让我足够痛苦，今后对待感情，我必然不会再那么草率，更何况是酒吧里认识的女人。毕竟，爱情这东西太扰人。正想着，一个女人便端着个酒杯到了我跟前，小哥哥，一个人。我看你旁边的位置空着，请问我能坐吗？我闻声抬头，看见一个长相还算端正的女人，她不紧不慢站在那，像是真在征询我的意见。我抿唇客气地轻笑了一声，淡淡说了句随意。毕竟这酒吧又不是我的，都是花了钱来的，我还能不让她坐不成？那女人一愣，嘴角的笑意瞬时更深。小哥哥，我看你只喝果汁不喝酒，相聚是缘，要不我请你一杯。他语调不算轻浮，只是这话我不喜欢，好歹也是活过一辈子，我也不至于蠢到这地步。抱歉，我客气地举了举手里的果汁，才打了点滴。目前敬酒。与此同时，酒吧2楼栏杆附近，柳如烟坐在沙发上，满脑子都是生日会上。我那副满不在意的神情，给我发出去的信息也一直没有回复。这是从前从来没有过的。我之前只要没事，哪次不是秒回他？越想越气。柳如烟猛地灌了口酒，咬着牙一脸不爽，周身竟是一股生人勿近的冷力。他的好友之一李诗雅这会儿正在栏杆处趴着，百无聊赖的到处看有没有长得帅气的帅哥。忽然，他眸光一顿，看到了有趣的一幕，眉眼一挑，回头叫了声如烟。柳如烟一脚踩着沙发上，暴躁的抬头，干嘛？他就差把不爽2个字写在脸上。显然，如果李诗雅没什么事儿，他一定会给他一脚。李诗雅被他看得心里发毛，狗腿一下，搓着手讪讪朝他使了个眼色。别气啊，如烟，你瞧那边，是不是你那个未婚夫？龙傲天3个字就跟柳如烟身上的开关似的，上一秒还烦躁的脸瞬间就消失不见，隐隐还能见几分别扭的期待。然而顺着李诗雅的眼睛看过去，却只一瞬，他的脸又再度落下来，跟着冷到了骨底。霓虹灯下，
柳如烟一眼看到我冲着个陌生女人扬眉笑得开怀，原来我对谁都能笑成那样。宴会迟到，信息不回，还不来哄我。搞了半天是在这里和别的女人有说有笑，柳如烟心中骤然升起一股火气，烧得旺盛。李诗雅没去柳如烟的生日宴，全然不知我当众取消婚约这档子事，还在那嗤笑。如烟，你这未婚夫还真是够可以的啊！吃着碗里，还想去捞锅里。砰！李诗雅话都还没说完，就被柳如烟一拳狠狠砸在了桌子上。酒瓶被撞得零零散散碎了一地，柳如烟隐在暗处阴之又渗人，你狗嘴里吐不出象牙来，谁准你背后说他？一拳不解气，他又狠狠朝那人膝盖处踹了2脚，人群里有人尖叫出声，柳如烟却像置若罔闻，同行之人怕他把人打出个好歹来，想上前拉着，还无辜挨了一耳光，这下再没人敢阻拦。直到柳如烟余光瞥见1楼原本坐在沙发上的我起身，他脚下动作一顿，再坐不住，踢开脚边碍事的沙发，冲到1楼，一把抓住了我的手腕。你要和我取消婚约，就是因为这女人。疼痛来得猝不及防，我面色一变，回头迎上柳如烟盛怒的眸子，我面上却再不见往昔的错愕和小心翼翼。刘小姐，找我有事。疏离又陌生的称呼，柳如烟心头一缩，手下的力道又大了几分。她恶劣一笑，视线扫过那个偷偷溜走的女人，没忍住出言嘲讽：“龙傲天，你眼光什么时候这么差了？那女的长得没我好看，一看就没我有钱，还没担当的把你扔在这，你就为了这么个女人取消婚约，还让我当众下不来台。”你别忘了，我还没同意呢。只要我一天没同意，你这行为就是出轨是背叛。这名声传出去可不好听。龙傲天，你也不想你妈失望。啪！清脆的巴掌声在互闹的酒吧并不明显，很快就被音乐吞没。柳如烟却愣在原地。我脾气再好，却不代表我不会生气。上辈子他不要我的时候，可没经过我的同意，凭什么我取消婚约还得看他意愿？柳如烟，我说了婚约取消，你同不同意和我有什么关系？我不要你，现在你也没资格对我说这些。面上火辣辣的疼刺激着柳如烟大脑里的神经，下一瞬，他怒极反笑：“不要我，你说不要就不要。”龙傲天，你把我当狗耍呢？连拖带拽将我拖出酒吧。柳如烟面上是与18岁少女不符的狠厉和莽撞，一言不发将人塞进车里。他一脚踩上油门，下一瞬我就听他咬牙：“反正你早晚都是我的，你那生日礼物送的我不买。我今天就把你办了，就用这当我今天的生日礼物。”我皱着眉，却也还算冷静。只要我不肯，柳如烟就强迫不了我。至于这开车的事儿，他身份证上的成年日期是上个月，成年当天他就去报了驾校学车。他今天过的是阴历的生日，起码他不是无证驾驶。只是这车，再加上他方才那句话，让人莫名有些抗拒。这是柳如烟的第1辆车，他开了很多年。上辈子他没少拉着我在这辆车上干那些事情，可以说上辈子这辆车到最后，几乎每个角落都有我们留下的痕迹。我心口有些堵，无声揉着被握得通红的手腕，我硬生生稳住情绪，不去想那些不好的回忆，怕顾阳找不到我担心。我还抽空给他发了条信息，车子最后停在了一个高档小区，柳家在这儿给我和柳如烟买过1套房，1套婚房。不过现在和我没关系了。柳如烟将车停稳，我顺势就要拉开车门下车。你才18，收起脑子里那些不正当的画面。我以后也不是你的未婚夫了，我不会和你在一起。眼看我要走，柳如烟心一沉，将我拉回来，面色格外的阴冷。这就是你所谓的喜欢？龙傲天，骗我很好玩吗？是，我是不喜欢你，可婚约已经定下，你凭什么说不要我就不要我？
我告诉你，你今天要是敢走下去，今后你再想回头，那就是痴人做梦。我不会再给你机会。我知道你不喜欢我，所以我很自觉地放弃了，就当放过，也当放过我自己。我淡然的好似只是在回答今晚吃什么一样。我解开安全带要走，柳如烟却明摆着不满意我这副云淡风轻的模样，狠狠扣住我的手腕，将我的身体转过来，硬逼着我与他对视。龙傲天，你在玩什么把戏？你妈已经给我打电话道过歉了，怎么？你是觉得被我冷着了，想用激将法让我回头？这法子你不觉得太可笑了？18岁的少女气血方刚，她下手也是真没轻重。我疼得皱眉，挣扎着想将她推开，女人的手却纹丝不动，推不开。我索性放弃，嘴边勾起一丝嘲弄的笑意。我忽然起唇，以前也不见于对我这么伤心。柳如烟，你这是喜欢上我了不成？静！随着我这句话落下，车厢里静得风过口闻。我知道这句话有多讽刺，又有多恶心。柳如烟喜欢我，比太阳打西边出来的概率还低。他要是喜欢我，他就不会拒绝我的逼婚，更不会和我分手。说白了，他从一开始就没爱过我，和我在一起大概也只是因为青春期荷尔蒙躁动。下一秒，柳如烟果然冷了脸，眸中还有一丝莫名复杂的情绪，却不过转瞬，回过神来，他皱着眉将我甩开。龙傲天，你少泡我的话，谁会喜欢你？自作多情，那你就少帮我。我面上依旧维持着那抹笑意。今天遇到的事不算少，我身心疲惫，再没有多余的精力和他在这里干耗着。心间火气莫名躁动，一而再的台阶被拆掉。柳如烟的声音彻底冷了下来：“谁稀罕？你真以为我多舍不得你？要走就赶紧走，我可不会送你。我等的就是这句话。”如他所愿，我拉开车门下车。关门的同时，我不知道什么时候落在车上的零钱包从窗口飞了出来，不偏不倚砸在我身上。随即传来的是柳如烟冷冰冰的声音：“带着你的东西一起放路。”车子从我身边疾驰而过，车速极快，捡起地上的零钱包，拍掉上头沾染的灰尘。我心口压抑的厉害，幼稚。柳如烟真的好幼稚。踩着高跟打车回到酒吧，经过这一遭，我也没了再玩的心情。找到车送了顾阳后，便调转方向头回了家。龙家别墅灯火通明，只是这满屋亮堂，却静得人心惊。进屋前，我站在门口深吸了好大一口气，才鼓起勇气。客厅里，龙母独自一人蜷在沙发上，听见开门声，他也不回头。我叫他也没反应。直到人走到跟前来，傲天啊，没有想象中的怒不可遏和训斥。龙母的眼尾通红，像是才哭过。我心口一缩，思虑一二，还是狠下心来。上辈子的痛苦，我真的不想再经历一遍。我蹲下身子，拉住母亲的手，避开了那个可能点燃引线的话题。妈，太晚了，我扶你回房睡觉吧。龙母却摆头，苦口婆心的开口：“傲天，妈知道你还放不下如雪，如雪是个好孩子，可是她真的回不来了，实在不行，你委屈些。”她声音落下来，带着一丝小心。反正如烟和如雪长得那么像。妈，我知道她想说什么，可我真的不想再和柳如烟有牵扯。为什么？为什么就非得逼我呢？妈，当我求你。柳如烟真的不行，龙母的脸跟着落下来，所以如烟不行，别人就行了。他拿过手机伸到我面前，这一切到底还是被点燃。你说不行，那你就好好跟我解释解释，这照片是怎么回事？手机上是一张我在酒吧朝一个女人笑的画面，照片里那个角度看上去极其暧昧，无端会让人生出一些莫须有的联想。我退出照片，不出意料，看到了龙母和柳如烟的聊天框。这照片是他发的，